Mertua kuras ATM-ku untuk beli mobil mewah hadiah Natal untuk gundik suamiku. Kukunjungi showroom itu untuk ubah alamat pengiriman dan ganti mobil yang dikirim menjadi angkot. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Namaku Dinda. Selama 7 tahun, aku membangun kehidupan yang kupikir sempurna bersama Mas Ihsan. Rumah minimalis yang kami desain bersama di kawasan Senyap, karirnya yang melesat sebagai direktur pemasaran di perusahaan multinasional, dan rutinitas kami yang hangat, atau setidaknya, yang kukira hangat, adalah puzzle kebahagiaan yang telah lengkap tersusun. Aku sendiri mengelola butik kecil namun cukup sukses, dan meski ibu mertuaku, Bu Hesti, selalu menganggap usahaku itu sekadar main-main wanita bosan, aku bangga dengan kemandirian finansial yang tetap kujaga. Hari itu, Kamis sebelum Natal, cuaca mendung tapi tak kunjung hujan. Seperti suasana hatiku belakangan ini, terasa berat namun tanpa titik terang untuk melepaskan beban. Ihsan semakin sering lembur. Ponselnya yang dulu selalu tergeletak di meja makan kini seperti perpanjangan tangan yang tak pernah lepas. Aku mencoba berbicara, tetapi jawabannya selalu sama. Lagi banyak tekanan proyek akhir tahun. Din, kau tahu sendiri. Duduk di ruang kerja rumah, aku membuka aplikasi banking untuk memeriksa saldo sebelum memesan beberapa bahan baku untuk butik. Rekening gabungan kami biasanya berisi dana untuk kebutuhan rumah tangga dan investasi. Aku membeku. Mataku tak percaya menatap angka di layar. Saldo yang seharusnya sekitar 600 juta rupiah, tabungan kami untuk rencana liburan ke Jepang dan dana darurat, tersisa kurang dari 100 juta. Jantungku berdegup kencang. Aku membuka riwayat transaksi dengan jari gemetar. Deretan penarikan tunai dan transfer keluar besar-besaran memenuhi layar. 50 juta di sini, 100 juta di sana, 200 juta dalam satu kali transfer. Semua terjadi dalam rentang 5 hari terakhir. Totalnya, 520 juta rupiah menguap. Napasku tersengal. Pikiranku langsung melompat ke kemungkinan terburuk. Rekening kami diretas. Dengan panik, aku menelepon layanan pelanggan bank. Suara customer service yang tenang justru membuatku semakin gugup. Untuk transaksi transfer besar tersebut, Bu Dinda, semuanya dilakukan melalui kartu debit dan token yang terdaftar atas nama Anda dan suami, jelasnya. Tapi aku tidak melakukan ini, bantahku, suara bergetar. Ada beberapa yang dilakukan melalui mesin ATM dengan kartu, dan yang transfer via mobile banking menggunakan token yang terdaftar. Apakah mungkin suami Anda yang melakukannya? Ihsan. Dia sedang di luar kota untuk kunjungan klien selama 3 hari. Aku mencoba meneleponnya. Tidak diangkat. Aku kirim pesan singkat. Mas, ada apa dengan rekening kita? Saldonya menurun drastis. Tidak ada balasan. Kepalaku pening. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ada penjelasan logis. Mungkin ada investasi dadakan yang lupa ia beritahu. Meski hatinya sudah jarang terbuka, Ihsan bukanlah orang yang ceroboh secara finansial. Atau, begitulah yang kukira. Ketika malam tiba dan Ihsan masih belum membalas, telepon rumah berdering. Dari nomor yang kukenal, rumah Bu Hesti. Assalamualaikum, Dinda. Suaranya terdengar terlalu riang untuk suasana hatiku yang sedang kacau. Waalaikumsalam, Bu. Ada yang bisa dibantu? Oh, cuma mau memastikan saja. Ihsan bilang sudah mengatur semuanya untuk kejutan besok, kan? Aku mengerutkan kening. Kejutan? Kejutan apa, Bu? Dia terdiam sejenak, lalu terkekeh. Ah, dasar Ihsan memang belum bilang. Baiklah, biar saya yang kasih tahu. Itu uang di rekening kalian, saya yang ambil. Jangan panik dong. Darahku serasa membeku. Anda ambil? 500 juta lebih, Bu? Ya, untuk modal usaha sampingan saya. Properti. Ini peluang emas, Dinda. Ihsan setuju kok. Dia yang kasih saya kartu dan tokennya. Katanya, uangnya kan milik suami juga, jadi sah-sah saja.
Nanti kalau sudah balik modal, saya kembalikan plus bunga. Setiap kata yang diucapkannya seperti pukulan palu godam ke ubun-ubunku. Tapi, itu uang kami, Bu. Tabungan bersama. Seharusnya ada pembicaraan dulu. Pembicaraan apa? Suaranya tiba-tiba meninggi, penuh sikap merendahkan. Kau ini istri, Dinda. Tugasmu mendukung suami dan keluarganya. Ihsan sudah setuju. Itu sudah cukup. Jangan jadi istri yang pelit dan tidak tahu terima kasih. Ingat, selama ini kau hidup enak juga karena jerih payah suamimu. Air mata panas menggenang di mataku, tapi aku menahannya. Aku tak ingin dia mendengar suara tangisku. Ihsan di mana, Bu? Aku perlu bicara dengannya. Dia sibuk, mengurusi hal penting. Besok kan Natal, ada acara keluarga besar. Sudah, jangan dipermasalahkan lagi. Ini untuk kebaikan kita semua. Telepon diremasnya tanpa pamit. Aku terduduk lemas di kursi. Ruangan yang biasanya terasa nyaman dan aman, tiba-tiba terasa asing dan dingin. Uang yang hilang adalah satu hal. Tapi pengakuan Bu Hesti, dengan nada yang begitu enteng dan merendahkan, adalah hal lain. Ini bukan sekadar kesalahan komunikasi. Ini adalah pelanggaran kepercayaan yang disengaja. Dan Ihsan, dia tahu. Dia memberikan akses kepada ibunya tanpa sepatah kata pun padaku. Dunia yang kubangun selama 7 tahun itu, batu demi batu, retak di hadapanku. Aku memandang foto pernikahan kami di dinding, di mana kami tersenyum bahagia tanpa bayangan apa yang akan terjadi. Senyuman Ihsan di foto itu tiba-tiba terasa palsu, sebuah topeng yang akhirnya tersingkap. Malam itu, Ihsan akhirnya membalas pesanku, dengan satu kalimat singkat, nanti kita bicara. Jangan overthinking. Tapi sudah terlambat. Rasa percaya itu telah retak. Dan di balik retakan itu, sebuah tekad mulai tumbuh. Tekad untuk mencari tahu kebenaran seutuhnya. 500 juta bukan sekadar uang. Itu adalah simbol. Dan jika simbol itu dicuri, pasti ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang disembunyikan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku merencanakan. Langkah pertama adalah mencari tahu untuk apa uang itu benar-benar digunakan. Modal usaha. Dari Bu Hesti terdengar seperti dusta yang terlalu mudah. Dan intuisi wanita tidak pernah salah. Runtuhnya duniaku ternyata baru awal dari sebuah pembongkaran kebenaran yang akan mengubah segalanya. Kedinginan yang merasuk sejak percakapan telepon dengan Bu Hesti belum juga hilang. Meski aku menyelimuti tubuh dengan jaket tebal. Kata-kata Ihsan, jangan overthinking, justru menjadi bensin yang membuat pikiranku berpacu liar. Overthinking, 500 juta hilang, dan aku dianjurkan untuk tidak overthinking? Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang terbayang adalah deretan angka 0 yang lenyap dan senyum puas ibu mertuaku. Di kegelapan kamar, aku menyadari satu hal. Rasa percaya buta adalah kemewahan yang tak lagi bisa kumiliki. Aku harus bertindak. Tapi bukan dengan konfrontasi emosional. Itulah yang mereka harapkan. Aku menjadi istri histeris yang mudah dianggap tidak waras. Pagi harinya, aku berpura-pura sakit kepala dan membatalkan janji dengan pemasok butik. Begitu Ihsan pergi dengan dalam meeting penting, dengan pakaian yang terlalu rapi untuk sekadar ke kantor, aku catat dalam hati, aku segera menelepon Riri. Riri bukan sekadar sahabat. Dia adalah ahli jenius yang memilih kerja remote untuk perusahaan teknologi global sehingga punya waktu luang dan akses lebih dari orang kebanyakan. Suaranya yang tenang seketika meredakan kepanikanku yang nyaris meledak. Din, tarik napas. Cerita pelan-pelan, pintanya setelah ku dengar suara terisak di telepon. Setelah mendengar seluruh ceritaku, Riri diam sesaat. Ini serius, Din. Transfer besar ke satu pihak dalam waktu singkat. Itu pola yang aneh untuk investasi properti. Lebih mirip pembayaran sesuatu yang besar dan mendesak. Aku bisa bantu lacak penerimanya. Tapi kita butuh lebih banyak data. Apa yang perlu kulakukan? Pertama, coba akses semua perangkat yang terhubung dengan email atau akun apapun milik Ihsan di rumah ini. Dia sering login di mana? Pikirananku bekerja.
Ihsan memang sering menggunakan tablet keluarga yang tersimpan di ruang kerja kecil untuk membaca berita atau mengecek email santai. Dia bilang laptop kantornya terlalu berisi rahasia dagang. Dengan jantung berdebar, aku menuju ruang kerja. Tablet itu tergeletak di atas meja. Aku menyalakannya. Dan, mukjizat, atau lebih tepatnya, kelalaian terbesar Ihsan, terjadi. Dia masih login ke akun Gmail pribadinya. Tampaknya, karena menggunakan password yang diingat perangkat, dia lupa logout. Aku di dalam, RI, bisikku ke telepon, tangan gemetar. Oke, jangan buka folder, spam, atau trust dulu. Cari kata kunci terkait nominal uang, atau nama penerima transfer dari bank statement MU. Dengan bimbingan Riri, aku mulai menyisir kotak masuknya. Kebanyakan email pekerjaan, newsletter, dan konfirmasi pembelian online. Lalu, mataku tertumbuk pada sebuah email dari Grandeur Auto dengan subjek, konfirmasi pesanan jadwal pengiriman unit eksklusif. Dadaiku sesak. Aku membukanya. Isinya membuat darahku membeku. Itu adalah info untuk sebuah mobil sport mewah, model terbaru, warna silver matte. Total harga, 520 juta rupiah. Tepat. Alamat pengiriman yang tercantum membuatku ingin muntah. Apartemen Lavender Tower, lantai 28, unit 2801. Atas nama, Shakira Almira. Shakira. Nama itu seperti sambaran petir. Aku pernah mendengar Ihsan menyebut nama itu dalam sekali percakapan telepon yang ia pikir aku tak dengar. Ya, belakangan, Shakira lagi sibuk. Waktu itu ia bilang itu klien. Aku yang bodoh mempercayainya. RI, aku menemukan sesuatu. Suaraku terdengar seperti bisikan orang lain. Apa? Mobil. Dia beli mobil mewah. Untuk seseorang bernama Shakira. Pengirimannya, besok, hari Natal. Riri menyumpah pelan di seberang telepon. Sial. Itu dia. Kirim screenshotnya ke aku. Cepat. Sekarang coba cari percakapan mereka. Cari nama itu di kolom pencarian email atau di aplikasi chat yang mungkin tersinkron. Dengan napas tersengal, aku mengetik Shakira di bilah pencarian Gmail. Dan dunia benar-benar runtuh. Bukan hanya satu, tetapi puluhan email. Sebagian dari alamat email pribadi yang cantik, sebagian dari Ihsan, muncul. Mereka tidak menggunakan aplikasi chat, tetapi email pribadi, mungkin mengira itu lebih aman. Percakapan mereka berbulan-bulan ke belakang. Aku menggulir. Mataku menangkap frasa-frasa yang melukai lebih dalam dari pisau manapun. Dari Ihsan, aku akan memberimu dunia, sayang. Tunggu hadiah Natalku. Sesuatu yang pantas untuk calon ibu dari anak laki-lakiku. Dari Shakira, Ibu Hesti bilang, dia akan urus dananya dari si mandul itu. Aku senang ibu menerima aku dan calon cucunya. Dari Ihsan, ibu memang paling tahu yang terbaik untukku. Dinda memang tak pernah bisa memberiku penerus. Bersabarlah. Dari Shakira, mobilnya mau yang silver ya, biar matching dengan mobilmu. Nanti kita bisa twin, suami istri. Setiap kata adalah pukulan. Setiap kalimat adalah pengkhianatan yang terstruktur rapi. Air mataku sudah tak lagi menetes. Rasanya kering, membakar. Aku membaca bagaimana mereka, Ihsan, Shakira, dan ibunya, berkomplot. Bagaimana uangku, tabungan dari jerih payahku juga, akan dijadikan tumbal untuk kebahagiaan mereka. Betapa Bu Hesti dengan mudah menyebutku, si mandul, mendorong anaknya untuk mencari wanita lain. Betapa Ihsan setuju begitu saja. Dinda? Dinda, kau masih di situ? Suara Riri mendesak dari telepon. Mereka merencanakan ini semua. RI, suaraku datar, hampa. Ibu mertuaku menjarah ATM-ku untuk membeli mobil mewah, hadiah Natal dari suamiku, untuk gundiknya yang sedang hamil anak laki-lakinya. Diam panjang di seberang sana. Oh, Din, aku benar-benar tak tahu harus bilang apa. Tidak usah bilang apa-apa, kataku, suara tiba-tiba menjadi baja. Rasa sakit yang tadi membakar, kini mengkristal menjadi sesuatu yang padat, tajam, dan dingin.
Amarah yang membeku. Aku butuh bukti. Download semua email ini. Simpan dengan aman. Sudah aku lakukan dari sini. Aku mirroring layarmu. Semua bukti sudah aman di cloudku. Bagus. Aku menarik napas panjang. Gambaran mobil sport silver itu terpampang di info C. Simbol dari pengkhianatan mereka. Ide itu mulai merayap di benakku. Masih samar, tetapi dengan inti yang jelas. Mereka tidak boleh mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kebahagiaan mereka dibangun di atas pengkhianatan dan pencurian. Itu harus dihentikan. Riri, bisakah kita tahu lebih detail tentang pengiriman mobil ini? Kontak di showroom? Prosedurnya? Bisa. Invoice itu biasanya ada nama sales dan nomor order. Dari situ kita bisa mulai. Kau mau melakukan apa, Din? Aku memandang keluar jendela, ke langit mendung yang mencerminkan jiwaku. Aku mau mengubah alamat pengirimannya, RI, dan mungkin sekalian mengubah isi paketnya. Suaraku yang tenang dan penuh tekad membuat Riri terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Aku ada teman yang bisa bantu urus administrasi di showroom. Tapi ini risiko besar, Din. Risiko lebih besar adalah membiarkan mereka menertawakan kita, Riri. Aku sudah jadi bahan lelucon mereka cukup lama. Sekarang, kataku sambil menatap invoice mobil mewah itu, giliran mereka yang akan mendapat kejutan. Suara Riri masih terngiang di telingaku. Aku ada teman yang bisa bantu. Tapi sebelum kami merencanakan lebih jauh, dunia nyata mengetuk pintu. Bunyi bel rumah yang panjang dan mendesak, diikuti suara mobil yang parkir kasar di halaman. Papaku. Aku tahu itu pasti dia dari cara membunyikan bel. Sebuah kode sejak kecil, 3 kali panjang. Artinya keadaan darurat atau dia sangat marah. Dengan tubuh masih lunglai, aku berjalan ke pintu dan membukanya. Papaku, Pak Gatot, berdiri di teras dengan wajah seperti baja yang dipanaskan. Di belakangnya, ibuku, Bu Sari, wajahnya pucat dan mata sembab, seperti telah menangis sepanjang perjalanan. Mana dia? Sambarnya, suara rendah dan bergetar. Matanya menyapu ruangan, mencari Ihsan. PAP, dia tidak di sini, kataku, suara serak. Kehadiran mereka, aura perlindungan yang begitu kuat, membuat pertahananku yang baru saja kubangun retak sedikit. Air mata yang tadi membeku, mulai mencair lagi. Papaku memelukku kuat-kuat, dan aku mencium bau khasnya, gabungan antara sabun mandi sederhana dan aroma kayu lapangan. Riri telepon kami, gumamnya di bahuku. Katakan semuanya, nak, jangan ditahan. Di ruang keluarga, sambil memegang erat tangan ibuku yang dingin, aku menceritakan segalanya. Mulai dari notifikasi bank, telepon Bu Hesti, hingga penemuan email-email penghancur itu. Aku tunjukkan screenshot-screenshot yang sudah Riri kirim ke ponselku. Papaku membaca dengan mata yang semakin menyempit, urat lehernya menegang. Ibuku terus mengusap punggungku sambil sesekali mengelus dada seolah kesakitan sendiri. Jahanam. Papaku menggebrak meja kayu hingga gelas bergetar. Mencuri uang anak sendiri, mendukung anaknya berselingkuh, menghina anakku mandul. Ini bukan keluarga, Dinda. Ini gerombolan serigala berbulu domba. Kita laporkan ke polisi, Pak, seru ibuku, suara bergetar. Penggelapan, perselingkuhan, pelecehan psikis. Kita punya bukti. Papaku menghela napas panjang, mencoba menenangkan amarahnya yang bergolak. Matanya yang tajam memandangku. Lapor polisi? Iya, nanti. Tapi itu proses yang panjang, dan mereka punya uang untuk pengacara licik. Uang yang sebagian itu juga uangmu, Dinda. Dia berjalan mondar-mandir. Kau bilang tadi mau mengubah pengiriman mobil itu. Aku mengangguk, sedikit malu mengakui rencana balas dendam yang masih setengah matang itu. Aku hanya ingin mereka tidak bahagia. Yah, aku ingin mereka merasakan sedikit dari rasa malu dan sakit yang mereka berikan padaku. Sebuah senyum tipis, tanpa humor, muncul di wajah papaku. Mengubah alamat dan mobilnya? Itu bagus. Tapi itu hanya kejutan sekali. Karma harus berkesinambungan. Nak, harus ada yang menerima paket itu dan memastikan seluruh rencana mereka berantakan.
Dia mengambil ponselnya, menggeser kontak, dan menelepon. John? Gatel. Aku butuh bantuan. Besok. Urusan keluarga besar yang menyakitkan hati Dinda. Dia mendengarkan sejenak, matanya berbinar. Ya, tepat. Kau masih punya lapak dan bengkel di Jalan Raya Bekasi? Bagus. Siapkan 1 unit yang spesial, sesuai permintaan Dinda. Dan bersiaplah untuk menerima kiriman. Aku dan istrimu akan ke sana besok pagi. Dia menutup telepon. Itu Pak Joni, anak buahku dulu di batalion. Setia dan diam seperti kuburan. Bengkel dan lapak mobil bekasnya itu jadi kantor bagi banyak orang yang ingin transaksi tanpa banyak tanya. Dia yang akan jadi titik kendali kita. Rencana mulai terbentuk dengan sendirinya, lebih gelap dan lebih terstruktur dari yang kubayangkan. Tapi, Pak Joni, bukankah dia akan terseret? Tanyaku cemas. John? Dia justru akan menikmati ini, jawab papaku singkat. Dia punya dendam pribadi pada orang-orang kota sombong yang meremehkan bisnisnya. Ini akan jadi lelucon terbaiknya. Ibuku kemudian membuka tasnya. Ini, Dinda. Dia mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kecil dan beberapa buku tabungan. Perhiasan yang mereka pinjam tidak akan kembali. Tapi sebagai jaminan, kita ambil ini. Buku tabungan atas nama Bu Hesti yang dia titipkan padaku dulu, karena takut diambil Ihsan, ironis, bukan, dan beberapa sertifikat emas. Simpan baik-baik. Ini akan jadi senjata kita nanti. Aku terharu. Orang tuaku tidak hanya datang untuk menghibur, tetapi langsung bertindak strategis, bagaikan menyusun operasi militer. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Yah? Tanyaku. Pertama, kau harus berpura-pura lemah, instruksi papaku. Mereka mengharapkanmu berantakan. Jadi, berantakanlah. Tapi di balik itu, kumpulkan semua bukti fisik, struk ATM jika ada, catatan transaksi bank, rekaman telepon jika kau bisa. Riri akan mengurus bukti digital. Kedua, untuk akses ke showroom, kita akan pakai cara Pak Joni. Dia punya kenalan. Rencana itu semakin jelas. Aku tidak sendirian. Aku punya pasukan. Seorang ahli IT jenius, seorang pensiunan tentara yang tak kenal taktik kotor, seorang ibu yang lembut tapi seperti baja ketika anaknya terancam, dan seorang mekanik tua dengan jaringan bawah tanah dan selera humor yang sinis. Malam itu, setelah orang tuaku pergi dengan janji akan mengurus segalanya dari rumah Pak Joni besok, Ihsan pulang. Aku sudah menyiapkan wajah, mata merah, wajah pucat, duduk lesu di sofa. Dinda, aku dengar dari ibu, katanya, meletakkan tas kerjanya. Suaranya datar, tanpa penyesalan. Aku tahu kau kaget. Tapi ini investasi ibu. Jangan dramatis. Aku mengangkat wajah, memastikan matanya melihat air mata yang sengaja kubiarkan mengalir. Tapi, itu tabungan kita, Mas. Mimpi kita ke Jepang. Dunia tidak hanya soal Jepang, Dinda, potongnya dengan nada kesal. Ini tentang keluarga. Ibu butuh dukungan. Kau harusnya lebih pengertian. Sudah, jangan diperpanjang. Aku capek. Dia berjalan ke kamar, meninggalkanku sendiri. Dan di balik kepura-puraan air mataku, sebuah senyum dingin mulai merayap. Persis seperti yang diprediksi papaku. Mereka menganggapku lemah, emosional, dan mudah diatur. Biarlah. Sambil pura-pura meratap, aku membuka gawai dan mengirim pesan rahasia ke grup berisi aku, Riri, papaku, dan ibuku yang telah dibuat tadi. Target menganggap korban lemah dan dramatis. Operasi bisa dilanjutkan. Tunggu instruksi berikutnya. Balasan dari papaku datang cepat. Bagus. Tim sudah di posisi. Sambut kiriman Natal, mereka besok dengan senyum. Nak. Pagi setelah kedatangan orang tuaku, udara terasa berbeda. Keputusasaan telah berubah menjadi fokus yang dingin. Ihsan sudah pergi lebih awal, berkata ada finalisasi proyek Natal yang mustahil kupercaya lagi. Aku menghabiskan waktu di depan cermin, berlatih. Berlatih untuk menjadi Dinda yang lama, Dinda yang percaya, yang polos, dan yang mudah terluka. Senyum itu harus tetap ada.
tapi mataku harus belajar menyembunyikan kilatan baja di baliknya. Rencana induk sudah digariskan papaku dalam pertemuan singkat dini hari via grup chat. 1. Fase infiltrasi masuk ke sistem Grandeur Auto dan mengubah data pesanan. 2. Fase penyesatan memastikan kiriman sampai ke tujuan yang kita mau dengan isi yang kita tentukan. 3. Fase pengumpulan bukti mendokumentasikan segala reaksi dan implikasi dari kejutan ini. 4. Fase hukum, nanti menggunakan semua bukti yang terkumpul untuk memenangkan peperangan yang sesungguhnya. Aku bertugas di fase 1 dan 2. Dan untuk itu, aku butuh akses legal ke showroom tanpa menimbulkan kecurigaan. Idenya datang dari ibuku. Kau punya butik, Dinda. Fashion dan mobil mewah itu sering bersinggungan di event-event. Kenapa tidak kau jadikan itu alasan? Maka, siang itu, dengan riasan yang menyembunyikan bayangan hitam di bawah mata, aku berpakaian rapi dan mendatangi butikku sejenak. Aku mengambil beberapa katalog produk eksklusif dan membuat janji temu palsu dengan beberapa klien. Kemudian, aku menelepon Bu Hesti. Assalamualaikum, Bu. Suaraku sengaja kurendahkan, masih terbata-bata. Waalaikumsalam. Dinda? Ada apa lagi? Masih soal uang itu? Suaranya sinis. Bukan, Bu. Aku mau minta maaf. Kemarin aku berlebihan. Ihsan bilang ini untuk kebaikan keluarga juga. Aku hampir muntah mengatakannya. Aku ingin berusaha lebih baik. Ibu kan punya jaringan luas. Ibu dulu bilang ingin aku lebih support Mas Ihsan di ranah sosial. Kebetulan, ada klien butikku yang ingin mencari mobil mewah untuk suaminya sebagai hadiah. Mereka tanya-tanya ke aku. Aku pikir, daripada mereka ke showroom lain, kenapa tidak ke tempat ibu dan Ihsan pesan mobil itu? Grandeur Auto, kan? Aku bisa sekalian belajar dan membantu. Diam sejenak. Aku bisa membayangkan roda pikirannya berputar. Di satu sisi, dia meremehkanku. Di sisi lain, ini soal komisi dan prestise. Menjadi perantara pembelian mobil mewah akan menaikkan gengsinya di lingkungan arisan. Akhirnya kamu berpikir juga, sahutnya, puas. Ya sudah, kebetulan ibu kenal baik dengan sales manager di sana, Pak Edo. Ibu telepon dulu. Tunggu. Beberapa menit kemudian, teleponnya kembali. Sudah, Pak Edo akan menunggumu besok pagi jam 10. Katakan saja kau utusan dari aku. Jangan malu-malu dan jangan bertanya yang aneh-aneh. Kau hanya perlu memperkenalkan calon pembeli dan lihat-lihat model. Jangan mempermalukan aku. Tentu, Bu. Terima kasih, Bu. Ucapan terima kasih itu terasa seperti racun di lidah. Malam harinya, di rumah Pak Joni yang sekaligus menjadi markas, kami mengadakan briefing terakhir. Bengkelnya yang berantakan di depan adalah kamuflase sempurna. Di ruang belakang yang tertutup rapat, meja dipenuhi printout bukti, laptop Riri, dan secangkir kopi kental. Pak Joni, pria kekar dengan kumis tebal dan mata yang selalu berbinar licik, menyodorkan sebuah brosur. Nih, yang spesial pesanan Mbak Dinda. Kijang Krista tahun 95. Mesinnya masih sangar, bunyinya seperti traktor. Interiornya asli, belum dibersihkan. Masih ada bekas ludah sirih dan bau rokok kretek yang menyengat. Sudah kutas dengan pita merah lebar, yang bekas, dari tukang kado pasar, di kap mesin. Semua surat-suratnya lengkap. John? Tanya papaku. Lengkap dan bersih, Pak Gatot. Mobilnya memang benar-benar untuk dijual. Nanti saya yang jadi penerima order, yang sah. Semua transaksi beneran, tapi ya, barangnya yang nyelinap. Riri memutarkan layar laptopnya. Aku sudah bobol sistem booking Grandeur Auto untuk besok. Ada slot kosong untuk konsultasi dari Bu Hesti, atas nama Dinda pukul 10. Itu akan jadi cover kita. Server utama mereka memiliki firewall yang lumayan, tapi untuk akses ganti data di satu file pesanan, kita perlu akses fisik ke komputer admin yang terhubung ke jaringan internal. Itu harus dilakukan di tempat, dan cepat. Aku yang akan melakukannya, kataku. Semua mata tertuju padaku. Aku yang punya alasan untuk ada di sana. Riri, bisakah kau bimbing aku dari sini? Pakai earphone tersembunyi.
Riri mengangguk, tapi wajahnya serius. Bisa, tapi risikonya besar. Jika ketahuan, itu bisa dianggap peretasan dan penipuan. Risiko mereka lebih besar, sahut papaku tegas. Mereka yang mencuri, mereka yang berselingkuh. Kita hanya mengalihkan kiriman yang salah alamat. Logikanya bengkok, tapi di ruangan ini, keadilan yang bengkok adalah satu-satunya yang dipahami. Ibuku memegang tanganku. Kami akan standby di sini. Papamu dan Pak Joni akan siap di lokasi tujuan pengiriman. Bengkel ini. Mereka akan menerima kiriman dan memastikan proses dokumentasi berjalan. Ada satu hal lagi, kata Pak Joni tiba-tiba, senyum lebar mengembang. Mobil angkot ini punya sejarah. Dulu dipakai sopang angkot garis Bekasi Jatinegara yang terkenal galak. Julukannya, si pembantai. Katanya, mobil ini sering menabrak mobil mewah yang nyelonong. Cocok, kan? Suasana tegang pecah oleh gelak kecil. Itu adalah pertanda baik. Karma tidak hanya harus pedih, tapi juga mengandung ironi yang pahit. Keesokan paginya, 24 Desember, aku berdiri di depan butik besar Grandeur Auto. Kaca etalase memantulkan bayanganku. Seorang wanita dengan blazer anggun, tas branded replica, atas saran Riri, untuk meyakinkan, dan senyum yang sudah dilatih semalaman. Di telingaku, ada earphone transparan mungil yang terhubung ke ponsel di tas. Riri ada di ujung lain. Masuk, Din. Tarik napas. Kau adalah Dinda, calon makelar mobil yang ambisius, bisik Riri. Aku melangkah masuk. Dunia di dalam adalah dunia kemewahan, wewangian kulit, dan cahaya lampu yang membuat setiap kilap cat mobil terlihat sempurna. Pak Edo, pria berambut rapi dengan senyum profesional yang terukur, menyambutku. Bu Dinda? Dari rekomendasi Bu Hesti? Silakan. Aku mengikuti tur singkat, mengangguk-angguk pura-pura paham saat ia memamerkan fitur-fitur mobil. Pikiranku sibuk memindai lingkungan. Ruang admin. Di mana? Akhirnya kulihat sebuah pintu terbuka di belakang area customer service, dengan beberapa monitor komputer. Dan untuk klien ibu, mungkin seri ini cocok, kata Pak Edo membuyarkan konsentrasiku. Wah, menarik sekali, Pak Edo. Bolehkah saya minta brosur dan spek sheet lengkapnya? Saya ingin pelajari detail teknisnya untuk klien saya, kataku, mencoba terdengar kompeten. Tentu. Ia menuju ke area customer service dan meminta stafnya mencetak beberapa dokumen. Ini kesempatanku. Permisi, ke toilet di mana? Ya. Lurus ke belakang, belok kiri. Aku berjalan. Melewati pintu ruang admin. Kulihat ke dalam. Hanya ada seorang staf muda yang sedang asyik melihat ponselnya, sambil mendengarkan musik lewat earphone. Komputernya menyala. Riri, aku di depan ruang admin. Satu orang, tidak konsentrasi. Oke, cari alasan untuk masuk. Tanyakan apakah ada charger HP atau sesuatu. Aku mengetuk pintu. Permisi, Bang. Ada charger iPhone nggak? Baterai HP saya habis. Si staf, nama tag, Farhan, melirik, lalu menggeleng. Nggak ada, Bu. Coba tanya depan. Ah, sayang. Oh, itu komputer pakai Excel ya? Kebetulan saya mau cek data stok untuk warna silver matte. Dari email Pak Edo tadi belum terlampir. Boleh saya cek sebentar? Biar nggak ganggu dia lagi. Aku menyodorkan senyum manis dan berusaha terdengar tidak mengancam. Farhan tampak ragu, tapi melihat penampilanku yang seperti pembeli kaya dan nama Pak Edo yang kusebut, ia mengangguk. Cepat ya, Bu. Passwordnya, Grandeur 123. Terlalu mudah, jantungku berdebar kencang. Aku duduk, membuka Excel yang memang sudah terbuka. Riri membimbing langkah demi langkah. Search file untuk info number. INV GA 122801HS. Jemariku menari. File ditemukan. Aku membuka. Data Ihsan, Shakira, dan mobil sport itu terpampang. Ganti field, delivery address, ke alamat bengkel Pak Joni. Sekarang, ganti field, model, VIN, dan color, dengan data dari file baru yang aku kirim ke emailmu. Buka email itu.
Dengan gemetar, aku membuka tab browser, masuk ke email, dan membuka file dari Riri. Data mobil angkot, si pembantai, lengkap dengan semua nomor dan deskripsinya. Aku mulai mengetik. Setiap kata yang kuketik adalah semburan kebencian yang terstruktur. Model, Toyota Kijang Krista 1995. Color, red faded, floral decal. VIN, nomor rangka angkot. Jangan lupa catatan untuk tim logistik, bisik Riri. Tulis, penerima meminta kendaraan tidak dicuci dan dikirim dalam kondisi asli. Bungkus pita merah besar di kap mesin. Hadiah kejutan spesial. Aku mengetiknya. Perasaan aneh menyergap, campuran ketakutan, euforia, dan kepuasan yang gelap. Save. Sekarang, buka aplikasi pengiriman mereka. Input nomor invoice yang sama. Pastikan alamatnya sudah update. Proses itu terasa seperti abadi, padahal hanya sekitar 3 menit. Farhan mulai melirik lagi. Sudah, Din. Keluar dari semua aplikasi. Standby untuk logout dan clear history browser. Aku melakukan instruksi Riri dengan cepat. Kemudian aku berdiri. Terima kasih banyak, ya, Bang. Sangat membantu. Iya, Bu. Sama-sama. Aku keluar dari ruangan, kaki terasa lemas namun jiwa berteriak kemenangan. Kembali ke area showroom, Pak Edo sudah menungguku dengan brosur. Maaf lama, Pak. Tadi mampir toilet dan baterai HP habis. Jadi mampir ke admin minta tolong charger tapi nggak ada. Ucapku dengan mudahnya sekarang. Tidak apa-apa. Ini brosurnya. Beberapa formalitas lagi, kemudian aku berpamitan. Begitu keluar dari showroom, napas yang kutahan panjang-panjang akhirnya kulepaskan. Aku bersandar di dinding, tangan gemetar. Riri, berhasil. Aku berhasil. Kerja bagus, Din. Data sudah terubah di server utama. Sekarang, tinggal menunggu truk pengirimnya besok. Pulang, dan bersiap untuk drama Natal. Aku berjalan ke mobilku. Di jalan, aku melewati sebuah gereja dengan hiasan Natal yang indah. Biasanya, aku merasa hangat. Hari ini, aku hanya tersenyum tipis. Natal tahun ini akan dirayakan dengan cara yang sangat berbeda. Senyum palsuku tadi telah menitipkan bom waktu ke dalam sistem komputer. Dan besok, saat bom itu meledak, bukan cahaya kelahiran yang akan mereka sambut, tapi kegelapan karma yang mereka tanam sendiri. Rencana itu hampir sempurna. Sekarang, tinggal eksekusi. Rasa euforia setelah keluar dari Grandeur Auto hanya bertahan selama perjalanan pulang. Begitu kaki melangkah masuk ke rumah yang sunyi, Ihsan masih belum pulang. Entah di mana, kegelisahan mulai merayap seperti kabut dingin. Apakah aku terlalu terburu-buru? Apakah Farhan, staf admin itu, akan curiga? Bagaimana jika ada CCTV yang merekam detik-detik aku mengutak-atik komputer mereka? Pikiran-pikiran itu menggerogoti keyakinanku. Aku menelepon Riri, suaraku hampir bergetar. Ri, apa kita harusnya lebih hati-hati? Apa mereka punya sistem backup yang bisa mengembalikan data asli? Tenang, Din. Suara Riri tenang dan meyakinkan di seberang telepon. Aku sudah antisipasi. Begitu data berhasil diubah di komputer lokal, sistem mereka langsung mensinkronkan ke cloud server. Aku sudah bersihkan log aktivitas perubahan data dari IP komputer admin itu. Tapi, untuk memastikan tidak ada jejak digital lain, kita butuh satu langkah lagi. Apa itu? Tanyaku, jantung berdebar. Kita butuh memastikan tidak ada hard copy atau printout dari invoice asli yang masih beredar di showroom. Biasanya, untuk pesanan eksklusif seperti ini, ada beberapa rangkap, untuk keuangan, untuk sales, dan untuk arsip. Jika ada yang membandingkan printout lama dengan data di sistem, rencananya bisa ketahuan sebelum pengiriman. Artinya, aku harus kembali. Malam ini, rasa takut berganti dengan tekad yang semakin mengeras. Sudah sampai sejauh ini, tidak boleh ada celah. Tapi showroom sudah tutup, bantahku. Pak Joni punya informasi. Ada satpam malam di sana yang bisa diajak kerjasama, jawab Riri. Dia bilang, orangnya butuh uang untuk operasi anaknya. Namanya Bang Ucup.
Pak Joni sudah hubungi. Kau hanya perlu datang, memberi sangu, dan dia akan membukakan pintu samping. Kau punya alasan kan? Tadi, ketinggalan sesuatu. Ini sudah melangkah jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Menyusup di malam hari. Ini ilegal. Tapi, bukankah pencurian uang 500 juta juga ilegal? Perselingkuhan yang didukung keluarga juga adalah pengkhianatan? Di kepalaku, moralitas telah berubah bentuk menjadi keadilan yang kasar. Baik, kataku akhirnya. Aku akan lakukan. Papaku, yang kukabari via telepon, awalnya menolak. Itu terlalu berisiko, Dinda. Biar ayah atau Pak Joni yang saja. Tidak, Yah. Ini harus aku. Jika ketahuan, aku punya alasan yang lebih masuk akal sebagai calon pembeli yang panik karena meninggalkan barang berharga. Jika kalian yang ketahuan, itu akan langsung dicurigai sebagai maling. Aku yang harus menyelesaikan ini. Dia menghela napas panjang, akhirnya menyetujui dengan berat hati. Pak Joni akan mengantarmu dan menunggu di luar. Bawa Pepsinya. Malam itu, pukul 9, saat suasana Natal sudah meriah di mal-mal dan rumah-rumah, aku duduk di dalam mobil pick-up tua Pak Joni yang berbau solar dan minyak rem. Dia menyetir dengan tenang, sesekali melirikku. Nggak perlu tegang, Mbak Dinda, katanya dengan suara serak. Ucup itu orang baik, cagainya juga. Dia cuma butuh duit. Kita masuk, ambil kertas-kertasnya, pergi. Cuma 5 menit. Bagaimana kita tahu di mana arsipnya? Dia yang akan tunjukkan. Dia tahu karena sering dimintai tolong ambilkan printout oleh sales yang lupa. Mobil berhenti di sebuah lorong gelap di belakang kompleks pertokoan mewah. Grandeur Auto terlihat megah dan kosong dari sini, hanya diterangi lampu sorot keamanan. Seorang pria bertubuh kekar dengan seragam satpam mendekat. Wajahnya tampak lelah. Pak Joni, desisnya. Iya, Ucup. Ini yang saya bilang. Bang Ucup mengangguk, matanya melihatku dengan penilaian cepat. Cepat ya, Bu. Saya ambil resiko besar. Dia membuka pintu samping yang ternyata hanya dikunci biasa dari dalam. Kami masuk ke area gelap, hanya diterangi lampu darurat. Bau parfum mobil baru dan pembersih masih terasa menyengat. Jantungku berdegup kencang. Suaranya seperti genderang di telingaku. Ruangan administrasi ada di sana. Tapi kertas-kertas pesanan khusus biasanya di rak merah di ruang manajer penjualan. Pak Edo, bisik Ucup. Kami menyusuri koridor yang sunyi. Setiap langkah terasa menggelegar. Aku berusaha bernapas pelan. Ruangan Pak Edo terkunci. Bang Ucup mengeluarkan kunci master dengan cekatan. Dia sering ketinggalan kunci di meja satpam. Bisiknya, menjawab pertanyaanku yang tak terucap. Di dalam, dengan senter kecil dari ponsel, aku mencari rak merah. Dan di sana, beberapa map tersusun rapi dengan label nama klien. Tanganku gemetar saat menemukan map bertuliskan, Ihsan Haji Syakira A. Aku membukanya. Isinya, info asli bertanda tangan, spek sheet mobil sport, dan formulir pengiriman ke apartemen Lavender. Ada 3 rangkap. Aku mengambil semuanya. Tapi kemudian mataku menangkap sesuatu yang lain. Sebuah memo kecil dengan tulisan tangan Bu Hesti. Edo, pastikan ada pita merah besar dan karangan bunga segar di mobil. Syakira suka yang mewah. Ini hadiah untuk calon menantu dan cucu saya. Calon menantu. Cucu. Kata-kata itu seperti pisau yang diputar di luka yang sudah ada. Tanpa pikir panjang, aku merobek memo itu dan memasukkan semua dokumen ke dalam tas kecilku. Sudah? Bisik Pak Joni dari pintu. Sudah. Ayo pergi. Kami berbalik, namun tiba-tiba suara langkah kaki dan gemerincing kunci terdengar dari koridor utama. Seseorang datang. Bang Ucup matanya melotot ketakutan. Dengan cepat, dia mendorong kami masuk kembali ke ruangan Pak Edo dan menutup pintu hampir rapat, tinggal celah kecil. Dari celah itu, kulihat siluet seorang pria berjalan dengan santai, bersiul lagu Natal. Itu adalah cleaning service. Dia mendorong troli peralatan kebersihan dan mulai menyapu lobi. Kami terperangkap. Jika dia membersihkan ruangan ini, kami pasti ketahuan. Pak Joni mengeluarkan selembar uang 500.000,
memberikan isyarat pada Bang Ucup. Ucup mengangguk, lalu membuka pintu dengan berani. "Wah, Ki, malam Natal masih kerja keras," sapa Ucup dengan suara riang palsu. "Oh, Bang Ucup. Iya nih, besok libur, jadi harus bersih-bersih total. Mau nyapu sini juga?" "Ah, nggak usah. Lantainya masih kinclong. Lagian Pak Edo pesen, jangan ada yang masuk ruangannya dulu. Takut ada dokumen penting berantakan. Nih." Ucup menyelipkan uang itu ke saku sang cleaning service. "Beli rokok, Ki. Istirahat dulu bentar, gue jagain." Cleaning service itu terlihat bingung, tapi senang melihat uangnya. "Wah, makasih banget, Bang. Ya udah, gue ke dapur dulu nyeduh kopi." "Enak tuh." Begitu pria itu pergi, kami segera menyelinap keluar. Melalui pintu samping, udara malam yang dingin menyambut seperti pelukan pembebas. Aku menarik napas dalam-dalam. Di dalam mobil, Pak Joni menyetir dengan tenang. "Dapat semuanya." Aku mengangguk, memegang erat tas berisi dokumen-dokumen itu. Lebih dari yang kubayangkan. "Bagus. Besok, kita siapkan panggungnya. Sekarang, pulang dan istirahat. Besok hari yang berat." Saat sampai di rumah, lampu di garasi menyala. Ihsan sudah pulang. Aku harus segera menghapus semua ketegangan dari wajahku. Aku masuk, dan seperti yang kuduga, dia duduk di ruang keluarga dengan segelas anggur. "Dari mana saja sampai segini?" tanyanya tanpa peduli. "Aku tadi ke butik, lalu ketemu Riri. Lagi stres, jadi curhat," jawabku, menghindari kontak mata. "Dasar perempuan, cuma bisa curhat," gerutnya, lalu kembali ke ponselnya, mungkin sedang berkirim pesan dengan Shakira. Aku pergi ke kamar, mengunci diri di kamar mandi. Di bawah pancuran air hangat, aku gemetar tak terkendali. Air mata akhirnya pecah, bercampur dengan air shower. Ini bukan lagi tentang sakit hati. Ini tentang menyelami dunia gelap yang bahkan tak pernah ku kenal. Menjadi versi diriku yang licik dan berani, demi sekeping keadilan yang terdistorsi. Aku keluar, mengganti pakaian, dan kemudian duduk di depan laptop. Dengan hati-hati, aku memindai semua dokumen yang kucuri tadi, mengirimkannya ke Riri dan papaku. Satu set dokumen asli kusimpan di berangkas rahasia di rumah orang tuaku besok. Di layar, ada email dari Pak Edo yang masuk sore tadi, berterima kasih atas kunjunganku dan berharap bisa bekerja sama. Aku tersenyum pahit. Malam penetrasi itu bukan hanya soal mencuri kertas. Itu adalah titik di mana aku benar-benar meninggalkan Dinda yang lama, wanita yang percaya, yang polos, yang menjadi korban. Dinda yang baru telah lahir di kegelapan ruang manajer itu, seorang wanita yang bersedia masuk ke lorong gelap dan mengambil risiko, demi memastikan keesokan hari, saat truk pengiriman berangkat, yang mereka antar bukanlah impian, melainkan mimpi buruk yang mereka ciptakan sendiri. Hari Natal tiba dengan sinar matahari yang ironisnya cerah sekali. Langit biru tanpa awan, seolah alam semesta tak peduli dengan badai yang akan kusebabkan. Setelah malam yang penuh ketegangan, aku justru bangun dengan perasaan tenang yang aneh. Keputusan telah diambil, langkah-langkah telah dieksekusi. Sekarang tinggal menonton. Sebelum sarapan, ada pesan dari Pak Joni di grup rahasia. Si pembantai sudah dimandikan, dikeringkan angin, dan dipasangi pita merah lebar. Kondisi masih asli. Bau khasnya malah makin keluar setelah kemarin hujan. Siap diberangkatkan. Disertai foto, mobil angkot Kijang Krista merah pudar itu berdiri gagah di tengah bengkel. Pita merah bekas terikat kusut di kap mesin, menambah kesan parodi yang menyedihkan. Tulisan, "Maju terus," dan gambar bunga krisan yang lusuh terlihat jelas. Itu sempurna. Terlalu sempurna. Ihsan sudah berdandan rapi. Wajahnya berseri dengan antisipasi bahagia yang salah alamat. "Aku ada acara penting hari ini, Din. Meeting dengan klien luar kota," katanya sambil mengikat dasi. Aku tahu, klien luar kota. Itu adalah acara penyerahan hadiah di apartemen Lavender. "Iya, Mas. Selamat Natal," ucapku, menahan diri untuk tidak menyunggingkan senyum sinis. "Denganmu juga," balasnya singkat, tanpa mencium kening atau pelukan seperti dulu. Dia buru-buru pergi. Begitu dia menghilang, ketenanganku pecah.
Aku menelepon Riri. Apakah semuanya sudah dipastikan? Waktu pengiriman. Truk carrier dari Grandeur Auto sudah berangkat dari pool mereka pukul 8 pagi menuju bengkel Pak Joni. Mereka akan mengambil unit sesuai data di sistem. Sopir truknya adalah orang Pak Joni juga, sepupunya. Jadi, tidak ada kesalahan. Estimasi sampai apartemen Lavender pukul 11 siang. Bagaimana dengan dokumentasi? Sudah siap. Aku rekrut 2 mahasiswa film yang butuh uang. Mereka akan berpura-pura sebagai YouTuber yang sedang membuat konten kejutan Natal terlihat. Mereka sudah standby di area apartemen sejak pagi. Rekaman akan langsung diedit dan dibocorkan ke beberapa akun gosip begitu kejadian pecah. Rencananya berjalan seperti jam. Tapi di tengah kepuasan mengatur ini semua, tiba-tiba ada bisikan keraguan. Apakah ini berlebihan? Apakah dengan menjatuhkan mereka sehancur ini, aku juga menjadi tidak berbeda? Pikiran itu buyar ketika telepon dari ibuku berdering. Suaranya datar, dingin. Dinda, ibu baru dapat kabar dari teman di lingkungan Bu Hesti. Ternyata, usaha properti itu bukan fiktif sepenuhnya. Uang kita, sebagian digunakan untuk DP sebuah rumah klaster kecil di daerah Shakira tinggal. Atas nama Shakira. Dunia berputar lagi. Mereka tidak hanya mengambil uang untuk mobil. Mereka sedang membangunkan sarang untuk masa depan mereka bertiga. Ihsan, Shakira, dan calon cucu laki-laki, dengan uangku. Rasa iba yang tadi muncul lenyap seketika, digantikan oleh kemarahan yang lebih dalam dan lebih tajam. Ini semakin parah, Bu. Iya, tapi ini juga senjata kita. Penyuapan, penggelapan aset bersama untuk perempuan lain. Kita kumpulkan semua bukti ini. Tapi untuk sekarang, fokus ke hadiah Natalnya dulu. Pukul 10.30. Video call masuk dari Pak Joni. Layar menunjukkan suasana di bengkelnya. Truk carrier besar dengan logo Grandeur Auto yang elegan parkir di depan bengkel yang kumuh. Kontrasnya nyaris lucu. Seorang pria dengan seragam sopir truk yang rapi terlihat berbicara dengan Pak Joni, lalu mengangguk. Beberapa orang kemudian mendorong si pembantai yang gagah itu naik ke atas carrier. Prosesnya lambat, dan mobil angkot itu terlihat semakin tidak pantas di atas panggung mewah itu. Pita merahnya berkibar-kibar lusuh. Semua beres, Mbak Dinda, lapor Pak Joni lewat telepon. Mereka bahkan kasih saya tanda terima. Semua sesuai prosedur. Sekarang, mari kita saksikan. Pukul 11.05. Grup chat kami mulai banjir dengan pesan. Riri, truk sudah sampai di depan apartemen Lavender. Tim dokumentasi sudah on. Lalu, sebuah video pendek dikirim. Shakira, perempuan cantik dengan gaun rumah yang tetap terlihat mahal, keluar dari lobi dengan wajah berseri-seri, dikelilingi oleh beberapa temannya yang jelas-jelas dia undang untuk menyaksikan momen kebanggaan ini. Bu Hesti juga terlihat ada di sampingnya, tersenyum lebar, penuh kemenangan. Ihsan berdiri di samping truk, dengan pose percaya diri, bersiap memberi isyarat pada sopir truk untuk membuka penutup. Ihsan memberi kode. Penutup carrier dibuka perlahan. Detik-detik itu terekam dengan jelas. Ekspresi Shakira berubah dari antusias, bingung, lalu tidak percaya, dan akhirnya hancur berantakan. Senyum Bu Hesti membeku, lalu luruh menjadi kekagetan yang dalam. Ihsan terlihat seperti orang yang baru saja ditampar keras. Wajahnya memerah, matanya melotot mencari-cari sopir truk yang sudah minggir dengan cepat sambil pura-pura sibuk telepon. Suara Shakira yang melengking terdengar. Apa ini? Mobil angkot. Ihsan, kau hina aku. Video itu berakhir dengan kekacauan. Shakira menangis histeris. Bu Hesti mencoba menenangkan sambil memaki-maki sopir truk. Ihsan seperti patung yang kehilangan arwah. Papaku mengirim pesan, tahap 1 sukses. Mereka panik. Mereka akan saling menyalahkan. Waktunya kita untuk tahap 2, menunggu dan mengumpulkan pecahan-pecahannya. Aku menutup ponselku. Aku tidak merasa senang. Aku merasa hampa, tapi puas. Ini adalah keadilan yang kasar, tetapi ini adil. Mereka merencanakan kebahagiaan dengan mencuri dariku.
Aku merencanakan kehancuran mereka dengan kecerdasan dan jaringan dariku. Nilainya mungkin tidak seimbang, tapi dalam perang seperti ini, tidak ada yang namanya imbang. Beberapa jam kemudian, Ihsan pulang. Wajahnya seperti mayat hidup. Tanpa kata-kata, dia masuk ke kamar, membanting pintu. Aku bisa mendengar suara barang-barang pecah di dalam. Kemudian, teleponnya berdering terus. Suara Bu Hesti yang keras dan marah bahkan bisa kudengar dari ruang keluarga. Idiot. Pasti ada yang mengutak-atik sistem. Cari tahu. Shakira mengancam akan bongkar semua. Rumah itu belum selesai bayar. Begitulah. Karma bukan hanya tentang mobil angkot. Itu tentang membuka kotak Pandora perselingkuhan mereka. Ketika semuanya berjalan mulus, mereka solid. Tapi ketika satu benang dicabut, seluruh kain akan terburai. Pilihan mobil angkot sebagai karma ternyata tepat bukan hanya karena nilai komedinya yang menghinakan, tetapi karena ia berfungsi sebagai pembuka. Pembuka bagi semua rahasia busuk, ketamakan, dan saling tuduh yang akan terjadi di antara mereka. Si pembantai telah menjalankan tugasnya, menabrak mobil mewah impian mereka, bukan secara fisik, tapi secara sosial dan emosional. Malam Natal itu, rumah kami sunyi. Aku duduk sendirian di ruang keluarga, menyalakan lilin Natal. Di luar, orang-orang merayakan kedamaian dan cinta. Di dalam, aku merayakan sesuatu yang lebih primal, keadilan yang telah kuterima dengan tanganku sendiri. Kekacauan di apartemen Lavender bukan akhir. Itu baru awal dari gelombang pertama. Namun, gelombang itu bisa mereda jika tidak diikuti oleh tsunami informasi yang menyapu bersih reputasi mereka. Rencana kami tidak boleh berhenti di kejutan memalukan itu. Kami harus menguatkan eksekusi, memastikan dampaknya meluas dan meninggalkan bekas yang permanen. Malam itu, 25 Desember, di saat sebagian besar keluarga berkumpul, kami justru mengadakan pertemuan darurat di markas Pak Joni. Suasana di Bengkalai yang remang-remang terasa seperti ruang perang. Video-videonya sudah diedit, lapor Riri. Wajahnya pucat karena kurang tidur tapi matanya berbinar. Dua layar laptopnya menunjukkan beberapa sudut rekaman. Ekspresi Shakira yang meledak, Bu Hesti yang garang, Ihsan yang terdiam membeku. Aku sudah potong jadi klip 15 detik, 30 detik, dan versi lengkap 3 menit. Sudah diberi teks narasi yang provokatif tapi faktual. Provokatif seperti apa? Tanya papaku, menyilangkan tangan. Contoh, bos muda galang dana ibu untuk hadiahkan mobil mewah keselingkuhan, tapi yang datang malah. Atau, calon mertua ambil uang menantu, beli mobil untuk gundik anaknya, hasilnya bikin netizen shock. Aku mengangguk pelan. Itu kejam, tapi efektif. Tapi kita tidak bisa langsung mengunggahnya dari akun kita. Itu bisa dilacak. Tentu tidak, sahut Riri. Aku sudah siapkan 3 akun bas baru, berpura-pura sebagai penghuni apartemen yang menyaksikan langsung. IP address-nya sudah aku spoof off melalui server luar negeri. Videonya akan diupload bertahap. Klip pendek dulu di TikTok dan Instagram Reels, lalu link versi panjangnya akan bocor ke forum online. Aku juga sudah kontak 2 admin page gosip yang doyan konten skandal. Mereka mau share dengan imbalan mereka dapat eksklusive konten duluan. Ini sudah melibatkan lebih banyak orang. Risikonya bertambah. Tapi papaku punya solusi. Untuk amannya, kita berikan materi lain yang lebih mengikat mereka, katanya, lalu menoleh ke Pak Joni. John, bagaimana dengan barang bukti fisik dari mobilnya? Pak Joni menyeringai. Dari balik meja kerja yang berantakan, ia mengeluarkan sebuah plastik klip berisi beberapa dokumen dan sebuah kartu kecil. Seperti biasa, si pembantai ini punya sejarah. Di kolong jok, ketemu ini. Ia mengeluarkan beberapa lembar kwitansi servis yang ternyata atas nama perusahaan taksi, Berkah Jaya, yang sudah bangkrut, dan, yang paling menarik, sebuah kartu nama lusuh. Kartu nama siapa? Tanyaku. Pemilik sebelumnya. Seorang preman pasar yang sekarang jadi debt collector. Namanya si Buyung, Berkat. Nomornya masih aktif. Orangnya, kreatif dalam menagih utang. Sebuah ide gila mulai terbentuk di kepalaku. Bisa kita kontak dia? Untuk apa, Dinda? Tanya ibuku, khawatir.
Untuk memberikan layanan pasca penjualan. Jawabku, suara semakin yakin. Bayangkan jika si Buyung ini, yang karakternya sudah diketahui keras, mendapat informasi bahwa mobil bekas jualannya sekarang sedang menjadi bahan olokan nasional karena diberikan ke seorang wanita simpanan. Dia mungkin merasa namanya ikut tercoreng, atau dia mungkin bisa membantu kita mengingatkan beberapa pihak akan kewajiban mereka. Papaku mendelik, lalu tiba-tiba tertawa pendek. Itu licik sekali, nak, tapi berisiko. Kita tidak bisa mengendalikan orang seperti itu. Kita tidak perlu mengendalikan. Cukup beri informasi. Biarkan alamiah. Jika dia merasa ada yang mempermainkan barang bekasnya, atau jika ada klien yang ingin menggunakan jasanya untuk mengacaukan acara tertentu, itu di luar tanggung jawab kita. Riri melihatku dengan mata baru, campuran kagum dan khawatir. Kamu berubah, Din. Dipaksa keadaan, RI, jawabku singkat. Rasa hampa setelah eksekusi tadi pagi kini telah diisi oleh tekad untuk memastikan pukulan ini tidak sia-sia. Kami membagi tugas. Riri akan mengurus perang di dunia digital. Aku, dengan bantuan Pak Joni, akan mengontak si Buyung, berkat, secara anonim, menggunakan nomor telepon sekali pakai yang sudah disiapkan. Papaku dan ibuku akan memantau pergerakan Ihsan dan Bu Hesti, serta mulai menyusun berkas hukum dengan pengacara keluarga yang sudah dipercaya. Pukul 21, dari sebuah warteg yang sinyal wifi-nya kuat, aku mengirimkan pesan singkat ke nomor Buyung, berkat, dari ponsel murah baru. SMS, BPK Buyung. Mobil Kijang Krista merah plat B1995 UT yang dulu BPK jual, sekarang jadi buah bibir. Dipakai penghinaan ke wanita muda di apartemen Lavender hari ini. Videonya viral. Nama BPK bekas usaha teksi Berkah Jaya ikut disebut. Cek sosmed angkot cinta selingkuh. Mungkin ada yang memanfaatkan untuk jelek-jelekin nama BPK, hati-hati. Pesan itu sengaja dibuat samar, namun cukup memicu rasa penasaran dan mungkin amarah. Kami tidak meminta apa-apa. Kami hanya menabur benih. Tak sampai 10 menit, ponsel sekali pakai itu berdering. Aku tidak mengangkat. Biarkan dia penasaran. Biarkan dia mencari tahu sendiri. Sementara itu, Riri melaporkan bahwa klip videonya mulai menyebar. Salah satu akun Bas yang mengunggah di TikTok sudah mendapat 50.000 views dalam 1 jam. Komentar-komentar bernada mengejek dan menyalahkan Ihsan serta Shakira mulai membanjiri kolom komentar. Tagar angkot cinta selingkuh mulai trending di Twitter lokal. Grup chat kami ramai dengan update. Papaku, Ihsan baru saja keluar rumah dengan wajah bengis. Dia menyetir ke arah rumah Bu Hesti. Riri, viralnya mulai masuk ke grup-grup wah keluarga besar. Ada yang ngetek Ihsan, dia langsung keluar dari grup. Pak Joni, Buyung, berkat, tadi nelpon balik 3x. Gue rasa dia udah googling. Sekarang dia yang kepo. Lalu, malam itu, datanglah perkembangan tak terduga yang sekaligus menguatkan posisi kami. Seorang mantan karyawan Grandeur Auto yang dipecat Pak Edo, atas bujukan dan imbalan dari Pak Joni, mengirimkan sebuah file suara rekaman percakapan telepon. Ternyata, setelah kejadian pagi itu, Bu Hesti menelepon Pak Edo dengan nada mengancam, menuduhnya berkomplot menipu. Dalam rekaman itu, suara Bu Hesti jelas terdengar. Saya sudah setor 500 juta lebih ke kamu, Edo. Mobilnya harusnya silver matte, bukan rongsokan. Ini pasti ada konspirasi. Saya bisa laporkan kamu dan showroom kamu ke polisi. Dan suara Pak Edo yang berusaha tenang. Bu Hesti, semua data di sistem kami sesuai pesanan Bapak Ihsan. Model, VIN, alamat. Bahkan ada konfirmasi email ke beliau. Jika ada kesalahan, mungkin dari pihak yang input data. Tapi kami punya bukti transfer dari rekening ibu. Kami justru bisa melaporkan ini sebagai upaya penipuan dengan mengubah data setelah transfer. Rekaman itu adalah emas. Itu adalah pengakuan tidak langsung dari Bu Hesti bahwa dialah yang menyetorkan uangku, dan nada ancamannya menunjukkan kepanikan. Rekaman itu juga menunjukkan bahwa Pak Edo mulai menyelamatkan diri dengan menyalahkan mereka. Riri segera menduplikasi file suara itu dan menyimpannya di beberapa cloud yang aman. Ini senjata pamungkas untuk tahap hukum nanti, katanya.
Malam semakin larut, tetapi tidak ada rasa kantuk. Adrenalin masih mengalir. Kami telah berhasil mengubah sebuah kejutan memalukan menjadi sebuah krisis publik kecil yang mulai menggerogoti kehidupan mereka. Namun, sesuatu masih mengganjal. Mereka masih punya satu hal yang bisa mereka jadikan senjata, ucapku tiba-tiba. Semua mata tertuju padaku. Apa? Tanya ibuku. Rumah klaster untuk Shakira. DP-nya pakai uang kita. Jika mereka buru-buru melunasi atau mengalihkan kepemilikan, kita kehilangan bukti fisik aset yang digelapkan. Papaku mengangguk pelan. Pintar. Kita harus membekukan aset itu. Besok pagi, pengacara kita akan mengirimkan somasi pragugatan cerai ke Ihsan dengan lampiran sementara tentang dugaan penggelapan aset. Somasi itu akan menyebutkan secara spesifik adanya aliran dana tidak wajar untuk pembelian properti. Itu akan membuat developer rumah klaster itu khawatir dan kemungkinan membekukan proses selama ada sengketa hukum. Ihsan tidak akan bisa mengutak-atiknya. Eksekusi tidak lagi sekadar tentang balas dendam sesaat. Ia telah berkembang menjadi sebuah operasi multisegi, digital, hukum, dan psikologis. Kami memperkuat setiap sisi, menutup setiap celah pelarian mereka. Saat aku akhirnya pulang mendekati tengah malam, rumah masih gelap dan sunyi. Ihsan belum kembali. Aku berdiri di depan jendela, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Hari ini, di hari yang seharusnya penuh damai, aku telah menjadi arsitek dari kehancuran orang lain. Ada rasa sesal yang samar, tetapi ia tenggelam di bawah lautan kepuasan melihat para pengkhianat itu terjebak dalam jaring mereka sendiri. Malam itu, Ihsan tidak pulang. Pesan singkatnya masuk pukul 3 pagi. Aku urus ini. Jangan tunggu. Aku tak menunggu. Aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak menemukan pengkhianatan itu. Tidur yang penuh dengan mimpi aneh tentang truk-truk angkot berbaris rapi. Tanggal 26 Desember. Hari di mana puing-puing Natal berserakan dan realitas pahit harus dihadapi. Aku bangun dengan tekad baru. Sandiwara yang akan kumainkan hari ini membutuhkan tingkat akting yang lebih tinggi. Pagi-pagi, sebelum Ihsan pulang, aku sudah menyiapkan panggung. Ruang keluarga yang biasanya rapi, kubiarkan sedikit berantakan. Gelas kopi yang tak kucuci, majalah berhamburan, dan selimut teronggok di sofa. Aku sendiri masih mengenakan piyama, rambut sengaja kubiarkan kusut, dan mata yang sedikit kuredupkan dengan eyeshadow coklat tua agar terlihat sembab. Penampilan seorang istri yang hancur, tidak bisa mengurus diri, terpuruk oleh masalah keluarga. Ihsan pulang menjelang siang. Wajahnya seperti habis perang, lingkaran hitam dalam, pakaian yang masih sama seperti kemarin, dan aura frustrasi yang hampir terlihat secara fisik. Dia melirikku yang terduduk lemas di sofa, memegang segelas air dengan tatapan kosong. Dinda, suaranya parau, penuh kelelahan. Dia melemparkan jaketnya dengan kasar. Kau lihat keributan di internet. Aku mengangguk perlahan, berusaha membuat mataku berkaca-kaca. Aku lihat. Itu mengerikan, Mas. Semua orang membicarakan kita. Suaraku bergetar sempurna. Bukan kita. Mereka membicarakan aku dan ibu. Dan itu tidak penting, potongnya, berjalan mondar-mandir. Ini pasti ada yang mengatur. Konspirasi. Aku yakin ada tangan-tangan jahat di belakang ini. Siapa yang mau berbuat jahat kepada kita, Mas? Tanyaku, memainkan peran wanita naif. Kita tidak punya musuh. Dia berhenti, memandangku tajam. Tiba-tiba, kecurigaannya yang liar muncul. Kau tidak terlihat terkejut. Aku menarik napas, berpura-pura menahan isak. Aku sudah terkejut sejak uang kita hilang, Mas. Sejak ibu bilang itu untuk usaha. Sekarang muncul mobil angkot. Aku bingung. Aku lelah. Rasanya dunia ini sudah tidak bisa dipercaya lagi. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, bahu bergetar. Gerakan itu berhasil. Kecurigaannya mereda, digantikan oleh pandangan merendahkan yang biasa. Ya sudah. Jangan jadi lemah. Aku sedang menyelesaikan ini. Ibu juga sedang cari pengacara untuk tuntut showroom itu. Dia masuk ke kamar,
Kemungkinan besar untuk mandi dan menyusun strategi berikutnya dengan timnya. Begitu pintu kamar tertutup, ekspresi terpurukku menghilang. Aku mengambil ponsel dan membuka grup rahasia. Target sudah pulang. Dalam kondisi defensif dan paranoid. Percaya ini adalah konspirasi dari luar. Tidak mencurigai internal. Tahap sandiwara berhasil. Riri, good. Tapi hati-hati. Dia dalam mode terancam, bisa jadi tidak rasional. Papaku, somasi sudah dikirim via jasa ke kantornya hari ini pukul 10. Dia akan mendapatkannya sebentar lagi. Siapkan dramanya. Benar saja, tak sampai 1 jam kemudian, Ihsan keluar dari kamar dengan setelan baru, wajah masih muram. Ponselnya berdering. Dari nada bicaranya yang tiba-tiba meninggi, aku tahu itu dari kantor. Apa? Somasi? Dari siapa? Teriaknya. Dia mendengarkan sejenak, wajahnya semakin pucat. Bawa ke sini. Sekarang. Jangan dibuka di kantor. Dia mematikan telepon, lalu menatapku. Ada somasi. Untuk gugatan cerai. Suaranya datar, tapi matanya membara. Aku berpura-pura kaget, melompat dari sofa. Somasi? Cerai? Siapa yang mengajukan? Siapa lagi kalau bukan kau, Dinda? Pekiknya, meluapkan semua amarah yang tertahan. Aku mundur, pura-pura ketakutan. Aku? Mas, aku tidak mengajukan apa-apa. Lihat kondisiku. Aku bisa mengajukan cerai dalam keadaan seperti ini. Aku meraih dadaku, bernapas terengah-engah. Mungkin itu dari keluarga mereka. Mas? Keluarga Shakira. Atau mungkin dari showroom yang kau tuntut. Mereka balik menyerang. Argumenku itu masuk akal dalam situasi paranoidnya. Dia terlihat ragu, amarahnya beralih. Keluarga Shakira? Tidak mungkin. Tapi showroom. Gumamnya. Atau itu Buyung. Preman pasar yang punya mobil angkot itu. Ibu bilang dia mulai mengirim pesan ancaman. Buyung, berkat, sudah bertindak, rupanya benih yang kami tabur sudah tumbuh. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Buyung, tetapi jelas efeknya sudah terasa. Kita harus lihat somasinya dulu. Mas, kataku, masih dengan suara gemetar. Jangan marah-marah dulu. Aku di pihakmu. Ingat, aku istrimu. Kata-kata itu keluar seperti racun manis. Dia menghela napas, lalu mengangguk pelan. Ya, kau satu-satunya yang masih waras di tengah kekacauan ini. Oh, Ihsan, jika kau tahu. Kurir dari kantor datang dengan amplop coklat tebal. Ihsan merobeknya dengan kasar. Matanya menyapu halaman demi halaman. Aku mengintip dari samping. Somasi dari firma hukum ternama yang kami sewa memang dirancang untuk menggoyang. Ia menyebut perselingkuhan, penggelapan aset bersama, dan kekerasan psikis. Tapi yang paling membuat Ihsan membeku adalah lampiran. Sebuah daftar transaksi bank yang menunjukkan aliran dana ke developer rumah klaster Taman Sejahtera. Alamat yang sama dengan unit DP yang dibeli untuk Shakira. Ini detail sekali, bisiknya, ketakutan. Mereka bahkan tahu tentang rumah itu. Rumah? Rumah apa, Mas? Tanyaku, masih berpura-pura tidak tahu. Dia mengabaikanku, sibuk dengan pikirannya sendiri. Ini berarti mereka punya akses ke data keuanganku. Atau ada yang bocor dari dalam. Tatapannya kembali mencurigai, kali ini ke arahku. Tepat di saat genting itu, bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu. Berdiri di sana adalah Bu Hesti, dengan wajah yang 10 tahun lebih tua dari 2 hari lalu. Tanpa permisi, dia masuk. Ihsan, situasi sudah tidak terkendali, teriaknya, tanpa menyapaiku. Polisi datang ke rumah ibu tadi pagi, hanya untuk klarifikasi katanya, soal laporan penipuan ke showroom. Tapi pertanyaannya menusuk-nusuk. Mereka tanya soal asal uang. Dan tadi, ada orang aneh di depan rumah. Foto-foto. Ibu yakin itu debt collector atau preman. Tenang, Bu. Ihsan mencoba menenangkan, tapi suaranya juga tegang. Tenang. Shakira sekarang mengunci diri,
Tidak mau bicara. Dia minta uang untuk pergi dari kota, atau dia akan bongkar semuanya ke media. Dia punya bukti percakapan kita. Ihsan. Dia ancam akan hancurkan kita. Bu Hesti akhirnya melihatku. Dan kau? Apa yang kau lakukan di sini? Hanya bisa terdiam? Tidak bisa bantu suamimu? Aku menunduk, pura-pura disalahkan. Saya bingung, Bu. Ihsan juga baru dapat somasi cerai. Siapa? Teriak Bu Hesti, mengambil somasi dari tangan Ihsan. Matanya melotot membacanya. Ini parah. Mereka tahu segalanya. Kita dikepung, nak. Dikepung. Pemandangan itu hampir lucu. Dua orang yang kemarin begitu percaya diri dan merendahkan, kini berdecak kencang seperti tikus terpojok. Mereka saling mempersalahkan dengan suara berbisik-bisik panik. Harusnya kita tidak percaya Shakira begitu saja. Kau yang desak aku untuk beri hadiah mewah, Bu. Tapi kau yang tidak bisa jaga data-data kita. Aku mundur pelan, memberi mereka ruang untuk menghancurkan satu sama lain. Dari sudut ruangan, aku merekam percakapan panik mereka dengan ponsel yang kusembunyikan di balik vas bunga. Suara mereka yang bergetar, pengakuan demi pengakuan yang terpancing oleh ketakutan, adalah rekaman yang sangat berharga. Sandiwara malam Natal mereka yang elegan telah berubah menjadi drama tengah hari yang kacau balau. Dan aku, sang sutradara yang tersembunyi, hanya perlu memastikan panggung tetap terbuka untuk pertunjukan selanjutnya. Pertunjukan di mana mereka akan menghancurkan diri sendiri tanpa campur tanganku lagi. Karma tidak perlu lagi kukirim. Mereka sedang membungkusnya sendiri, dengan kertas yang semakin kusut dan pita yang semakin kusut. Aku hanya perlu menunggu, dan sesekali, memberikan sedikit dorongan. Kekacauan di ruang tamu kami berlangsung hampir 1 jam sebelum Bu Hesti, dengan wajah sekarat, memutuskan untuk mengambil alih. Dia menarik Ihsan ke ruang kerja, meninggalkanku sendirian di ruang keluarga dengan segunung kekacauan mereka. Aku tak membuang waktu. Dengan ponsel masih merekam, aku pelan-pelan mendekati pintu ruang kerja yang tak terkunci sepenuhnya. Suara mereka yang tertekan dan berbisik tajam terdengar jelas. Kita harus pisahkan aset, Ihsan, desis Bu Hesti. Rumah klaster itu harus segera dialihkan ke atas nama orang lain sebelum disita. Shakira tidak bisa dipercaya lagi. Tapi Bu, developer sudah membekukan proses sejak somasi itu sampai. Mereka takut tersangkut sengketa hukum. Bodoh. Itu karena mereka tahu uangnya bermasalah. Kamu harus cari uang tunai lain, lunasi sisa DP-nya langsung, lalu jual cepat. Atau kita jual saja unit itu ke Buyung. Buyung? Preman pasar itu. Dia yang punya utang piutang, pasti punya uang tunai. Dan dia tertarik dengan kasus ini. Mungkin bisa diajak deal. Kita jual murah, dia urus ancaman hukum, dan kita bersih dari Shakira. Aku hampir tak percaya dengan betapa putus asanya mereka. Berurusan dengan preman untuk menutupi jejak? Itu adalah langkah orang yang terjepit. Kemudian, telepon Bu Hesti berdering. Dari nada bicaranya yang tiba-tiba menjadi sangat penurut dan penuh ketakutan, aku tahu itu dari pihak berwajib. Iya, Pak, iya saya paham besok? Jam 10? Di mana? Di Mapolresta? Baik, Pak. Saya akan datang, iya, dengan dokumen-dokumennya. Dia menutup telepon, napasnya tersengal. Polisi. Mereka memanggilku untuk dimintai keterangan resmi besok. Ini sudah naik level, Ihsan. Mereka menyelidiki dugaan penggelapan dan pemalsuan dokumen di showroom. Tapi kan ibu yang korban juga, protes Ihsan. Korban? Mereka bilang ada bukti transaksi dari rekeningku ke showroom, tapi data pesanan di sistem berubah setelahnya. Mereka bilang itu bisa jadi konspirasi antara aku dan pihak showroom untuk menipu pihak lain. Dia terdiam, lalu dengan suara bergetar, mereka menyebut nama Dinda sebagai pemilik rekening sumber dana. Mereka akan memanggilnya juga. Aku menarik diri dari pintu. Jantung berdebar. Polisi bergerak lebih cepat dari perkiraan. Rupanya, laporan dari Grandeur Auto dan desas-desus viral di media sosial telah memicu penyelidikan. Ini bagus, tapi juga berarti aku harus berhati-hati.
Aku tidak bisa terlihat seperti dalang di balik semua ini. Aku segera mengirim pesan ke grup rahasia. Polisi turun tangan. Panggil Bu Hesti besok. Aku juga kemungkinan dipanggil. Mereka panik dan pertimbangkan jual aset ke Buyung, berkat, untuk tutupi masalah. Papaku, jangan khawatir. Pengacara kita sudah siap. Kamu hanya perlu berperan sebagai korban yang lugu dan baru tahu segalanya. Biarkan Bu Hesti yang terjebak dengan pernyataannya sendiri. Jual aset ke preman? Itu akan menjadi paku terakhir untuk petinya. Rencana pun disusun. Pengacara kami akan menghubungi penyidik untuk menyampaikan bahwa aku, sebagai korban penggelapan uang dan perselingkuhan, bersedia memberikan keterangan dan bukti. Namun, semua itu akan dilakukan dengan pendampingan ketat, dan kami akan mengontrol narasi yang diberikan. Keesokan harinya, 27 Desember. Aku dengan sengaja berpakaian sederhana, tanpa riasan, tampak rapuh. Aku diantar papaku dan pengacara, Bapak Rendra, seorang pria sepuh dengan kacamata tebal dan ketenangan yang menggentarkan. Di ruang pemeriksaan, aku bertemu Bu Hesti yang sudah lebih dulu ada. Dia terlihat seperti sedang demam, duduk di kursi dengan postur membungkuk, sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Penyidik, seorang AKP dengan sorot mata tajam, mulai bertanya. Aku menjawab dengan jujur, sebagian. Ya, aku istri Ihsan. Ya, ada uang 500 juta lebih yang hilang dari rekening gabungan. Aku tahu dari Ibu Hesti bahwa itu untuk usaha properti. Aku sedih dan bingung, tapi percaya pada keluarga. Hingga akhirnya muncul video viral dan somasi cerai yang membuatku semakin kalut. Jadi Anda tidak tahu tentang pembelian mobil mewah atau rumah klaster untuk wanita lain? Tanyanya. Tidak, Pak. Saya seperti ditampar. Saya selama ini hanya di rumah, mengurus rumah tangga dan butik kecil saya. Saya percaya sepenuhnya pada suami dan ibu mertua. Suaraku bergetar sempurna. Sebuah tetes air mata, yang sesungguhnya adalah tetes saline dari ujung jari, mengalir di pipi. Bu Hesti melotot kepadaku, campuran kemarahan dan ketakutan. Dia tahu aku berbohong, tapi tidak bisa membuktikannya. Justru, ketika gilirannya ditanya, dia terjebak. Jadi, Anda yang mengambil uang dari rekening anak Anda tanpa izin istri sahnya? Bukan tanpa izin. Ihsan setuju. Itu kan uang suami. Tapi rekening itu atas nama 2 orang. Dan Anda menggunakan kartu debit dan token yang seharusnya hanya digunakan oleh pemilik rekening. Itu bisa masuk penipuan atau penggelapan, Bu. Tapi tujuannya baik. Untuk investasi. Investasi berupa mobil mewah untuk wanita simpanan anak Anda, dan DP rumah untuk wanita yang sama. Bu Hesti membeku. Mulutnya terbuka tutup seperti ikan. Dia tidak bisa menjawab. Narasi, investasi-nya runtuh di depan fakta. Penyidik kemudian menunjukkan beberapa bukti yang dikumpulkan Riri dan tim. Screenshot percakapan email Ihsan Syakira yang menyebut nama Bu Hesti, dan yang lebih menghancurkan, rekaman suara percakapan Bu Hesti dengan Pak Edo yang berisi ancaman dan pengakuan setoran uang. Rekaman itu, yang diserahkan secara anonim ke penyidik, menjadi pukulan mematikan. Wajah Bu Hesti pucat pasi. Itu rekaman palsu. Itu dipelintir. Kami akan melakukan tes autentikasi, Bu. Jika asli, Anda bisa terkena pasal pemerasan atau pengancaman di samping penggelapan. Pemeriksaan berlangsung 3 jam. Keluar dari ruangan, Bu Hesti seperti zombie. Dia tak lagi memandangku. Langkahnya gontai. Aku, di sisi lain, masih didampingi papaku dan Bapak Rendra, berpura-pura limbung dan dibopong. Di luar, Ihsan menunggu dengan wajah cemas. Melihat ibunya yang nyaris roboh, dan melihatku yang lemah, tapi didampingi pengacara ternama, ekspresinya tercabik antara kesal dan tak berdaya. Ini semua salahmu, Ibu, gumamnya, nyaris tak terdengar, tapi cukup kudengar. Kalau saja Ibu tidak usil. Bu Hesti terhenyak, memandangi anaknya dengan rasa sakit yang lebih dalam dari segala tuduhan polisi. Kau berani menyalahkan ibu? Demi perempuan lacur itu. Jangan sebut dia lacur. Ibu yang merusak segalanya dengan serakah.
Aku memalingkan muka, menyembunyikan senyum tipis. Retakan telah menjadi jurang. Mereka saling menyalahkan, persis seperti yang diharapkan. Malam harinya, berita di media online semakin panas. Mertua jadi tersangka, diduga gelapkan uang menantu untuk gundik anaknya. Nama Bu Hesti, Ihsan, dan Syakira terpampang jelas. Bisnis Ihsan mendapat imbas terburuk. Mitra bisnisnya mengundurkan diri secara massal. Tagar boikot perusahaan penggelap trending. Pak Joni melaporkan perkembangan tak terduga. Buyung, Berkat, menghubungi. Dia bilang, orang dalam, di kepolisian kasih tahu bahwa Bu Hesti mau jual rumah klaster ke dia. Dia tertarik, tapi dia mau diskon gila-gilaan. Dia juga bilang, kalau Bu Hesti nggak kooperatif, dia bisa jadi saksi untuk bantu pelacuran terselubung atau apa gitu. Dia nggak jelas, tapi ancamannya nyata. Bu Hesti terjepit dari semua sisi, hukum, media, keluarga, dan bahkan dunia bawah yang dia coba ajak bermain. Karma telah berbalik dengan sempurna. Wanita yang dulu begitu angkuh, yang menganggap uang dan darah keluarganya adalah segalanya, kini terbaring di ambang kehancuran finansial dan sosial. Dan ini baru permulaan. Pemeriksaan polisi hanyalah babak pertama dari proses hukum yang akan menelannya perlahan. Sementara itu, hidupnya yang penuh gengsi di lingkungan elit telah berubah menjadi tontonan yang memalukan. Badai yang menerpa Bu Hesti tidak berhenti di ruang pemeriksaan kepolisian. Ia menyapu dengan kekuatan penuh ke kerajaan kecil yang dibangun Ihsan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Kerajaan yang dibangun di atas fondasi penampilan, koneksi, dan, sekarang aku tahu, seringkali tipu muslihat. Hari-hari setelah Bu Hesti ditetapkan sebagai tersangka, dengan tahanan kota, adalah hari-hari di mana dunia Ihsan berantakan secara sistematis. Aku menyaksikannya dari dekat, tetap dengan topeng istri yang terluka namun setia, sambil diam-diam mendokumentasikan setiap kehancurannya. Pukulan pertama datang dari dunia profesional. Klien terbesarnya, sebuah perusahaan retail nasional, secara resmi mengakhiri kontrak. Email pemutusan kerjasama itu begitu dingin, menyebut pertimbangan reputasi dan nilai-nilai perusahaan kami. Ihsan membacanya berulang kali di ruang kerja. Wajahnya semakin pucat. Tak lama, telepon dari dewan direksi perusahaan tempatnya bekerja berdering. Ia dipanggil untuk pertemuan evaluasi darurat. Ia pulang dari pertemuan itu dengan membawa kardus berisi barang-barang pribadinya. Wajahnya kosong. Ia dinonjobkan dengan tetap mendapat gaji dasar, sebuah langkah elegan sebelum pemutusan kontrak tetap. Jabatan, direktur pemasaran, yang selalu ia banggakan, lenyap dalam sekejap. Aku dihancurkan, Dinda, gumamnya suatu malam, terduduk di sofa dengan segelas whisky yang ketiga. Bertahun-tahun membangun nama, hancur karena sebuah mobil angkot. Ia tertawa getir, tapi matanya basah. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata kekalahan. Inilah yang kutunggu-tunggu. Saat keangkuhannya retak, aku mendekat, duduk di sampingnya, tetap dalam peranku. Mereka tidak tahu sisi baikmu, Mas. Ini hanya badai. Akan berlalu. Kata-kataku seperti madu beracun, memberi harapan palsu yang akan membuat jatuhnya lebih sakit. Tidak, Din. Ini bukan badai. Ini akhir. Ia memandangku, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, matanya mencari kenyamanan. Kamu satu-satunya yang masih di sini. Ibu sibuk dengan urusan hukumnya. Syakira. Ia menghela napas panjang. Syakira menghilang. Tapi sebelum pergi, dia mengirim ini. Ia menunjukkan ponselnya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Bayar 2M ke rekening ini sebelum tahun baru. Atau semua chat, foto, dan dokumen transfer untuk rumah itu akan aku kirim ke media dan istri lugumu itu. Aku hancur karena kamu. Sekarang giliranmu. Ancaman pemerasan. Syakira, yang dulu dimanja dengan mobil dan rumah, kini berbalik menjadi musuh yang lebih berbahaya. Ia memiliki bukti-bukti konkret yang bisa mengubur Ihsan lebih dalam. Apa yang akan kau lakukan, Mas? Tanyaku, berusaha terdengar khawatir. Aku tidak punya uang segitu. Asetku cair, proyek buntu. Ibu juga tidak bisa membantu, justru butuh biaya pengacara.
Ia meremas rambutnya. Aku terjepit. Pukulan kedua datang dari sisi finansial. Ihsan, dalam keputusasiannya, mencoba mengajukan pinjaman darurat ke beberapa bank tempat ia menjadi nasabah prioritas. Semua ditolak. Alasannya selalu sama, kebijakan internal akibat exposure negatif di media. Bahkan kartu kredit platinumnya diblokir oleh bank. Aku tahu ini karena Bapak Rendra, pengacaraku, telah secara diam-diam mengirimkan surat ke institusi keuangan terkait, memberi informasi tentang adanya gugatan harta gonogini dan dugaan penggelapan aset yang melibatkan Ihsan. Itu adalah peringatan halus bahwa klien mereka adalah risiko tinggi. Ihsan mulai menjual aset-aset pribadinya yang bisa dicairkan cepat, jam tangan koleksinya, beberapa perhiasan yang bukan milikku, dan bahkan mobil sport pribadinya yang ia cintai. Tapi uang yang terkumpul masih jauh dari tuntutan Shakira. Desperasi membuatnya nekat. Pada suatu sore, aku mendengar percakapan teleponnya yang terangkat di teras. Suaranya rendah, memelas. "Bang Buyung, saya Ihsan, iya, putra Bu Hesti. Saya dengar Bapak mungkin bisa bantu. Soal masalah dengan seseorang. Saya butuh waktu. Atau mungkin Bapak bisa bantu negosiasi. Saya punya sedikit jaminan." Dia mencoba berurusan dengan Buyung, berkat preman yang justru sedang memeras ibunya sendiri. Ini adalah langkah bunuh diri sosial. Aku segera merekam suaranya yang samar-samar itu. Pukulan ketiga, dan mungkin yang paling telak, datang dari lingkungan sosial mereka. Sebuah screenshot dari grup WhatsApp KLCC Inner Circle, kelompok eksklusif Bu Hesti, beredar di grup rahasia kami. Tampaknya dikirim oleh teman, ibu mertuaku yang ingin cuci tangan. Isinya sederhana. Demi menjaga kondusivitas grup dan nilai-nilai kita dengan berat hati mengeluarkan Bu Hesti keluarga dari keanggotaan. Semua urusan dengan pihak terkait harap diselesaikan di luar forum ini. Dikeluarkan, disingkirkan. Di lingkungan tempat gengsi adalah segalanya. Ini adalah hukuman mati. Ihsan, yang biasanya mendapat banyak undangan ke acara-acara prestisius, kini sepi telepon. Bahkan teman-teman dekatnya yang dulu sering magabut, menghilang bagai ditelan bumi. Aku menyaksikan perubahan fisik pada dirinya. Bahu yang dulu tegak kini membungkuk. Mata yang selalu percaya diri kini menghindari kontak. Kerajaannya, yang dibangun dari ilusi kesuksesan, persetujuan ibu, dan pengkhianatan, runtuh berkeping-keping. Dan di tengah puing-puing itu, yang tersisa hanyalah aku, istri yang ia khianati, yang kini ia anggap sebagai sandaran terakhir. Pada malam tahun baru, ia duduk di balkon, memandang langit yang dipenuhi kembang api orang lain. Aku membawakan secangkir teh. "Dulu," katanya tiba-tiba, suara serak, "aku pikir kesuksesan adalah segalanya. Mobil bagus, wanita cantik di samping, ibu bangga. Sekarang, semuanya hilang. Dan yang paling menghancurkan, aku kehilangan diriku sendiri." Ini mungkin adalah momen di mana penyesalan sejati mulai menyentuh hatinya. Tapi untukku, sudah terlambat. Penyesalan yang datang setelah segalanya hancur bukanlah penebusan. Itu hanya pengakuan kekalahan. "Kamu masih punya aku, Mas," bisikku, tetap dalam peran. Tapi di dalam hati, aku menyelesaikan kalimatnya. "Kamu masih punya aku, untuk menyaksikan kehancuranmu yang terakhir." Kerajaan Ihsan telah runtuh. Bisnis hancur, reputasi hancur, finansial hancur, dan hubungan dengan orang terdekatnya hancur. Yang tersisa kini hanya sebuah cangkang kosong dari pria yang dulu ia banggakan. Dan tahap terakhir dari rencana kami, penegakan hukum dan perceraian, akan memastikan bahwa dari puing-puing ini, ia tidak akan bisa bangkit dengan mudah. Ia akan hidup dengan beban sebagai seorang penggelap, seorang pecundang, dan seorang suami yang dikhianati balasannya dengan cara yang tak akan pernah ia lupakan. Awal Januari menghadirkan udara baru, baik secara harfiah maupun metaforis. Kekacauan yang menyelimuti rumah kami telah mereda menjadi kehancuran yang sunyi. Ihsan kini lebih sering diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri atau sibuk dengan panggilan dari pengacara barunya yang tampaknya kewalahan. Sementara itu, Bapak Rendra, pengacaraku, bergerak dengan presisi seorang ahli bedah. Pertemuan pertama kami di kantornya yang megah di Sudirman terasa seperti perencanaan strategi perang akhir.
Duduk di ruangan berpendingin dengan pemandangan kota di bawah, aku merasa seperti jenderal yang akan merebut kembali wilayah yang dirampas. Semua bukti sudah terkumpul, Ibu Dinda. Bapak Rendra memulai, meletakkan beberapa map tebal di atas meja kayu mahoninya. Dari sisi perdata, kita sangat kuat. Penggelapan aset bersama, perselingkuhan yang terbukti dengan bukti digital dan saksi potensial. Kita bisa panggil Pak Edo dan staf admin dari showroom jika perlu, serta kekerasan psikis yang didukung rekaman dan kronologi kejadian. Untuk pidana, kasus Bu Hesti sudah berjalan. Kita bisa gunakan itu sebagai tekanan untuk perdata. Apa tuntutan kita? Tanyaku, suara tegas. Yang utama, gugatan cerai dengan Anda sebagai penggugat yang tak bersalah. Kita muka dissolution of Mariage dengan fault di pihak Tuan Ihsan. Lalu, pembagian harta Gonogini. Karena ada unsur penggelapan dan pengalihan aset untuk pihak ketiga, wanita simpanan, kita bisa minta bagian lebih, bahkan hingga 70, 30 atau lebih menguntungkan Anda. Kita juga minta kompensatori damages untuk kerugian imaterial. Saya ingin rumah, kataku langsung. Rumah itu sebagian besar dibeli dengan uang orang tua saya di awal pernikahan. Saya punya bukti transfernya. Itu akan kita jadikan senjata utama. Selanjutnya, butik Anda adalah harta bawaan yang terpisah, jadi aman. Untuk mobil? Biarkan saja. Kecuali mobil angkot itu, ujarku, tersenyum tipis. Itu menjadi bukti material. Tapi saya ingin hak penuh atas deposito dan investasi yang tersisa di rekening gabungan, sebelum dia sempat menguras lebih jauh. Bapak Rendra mengangguk, membuat catatan. Kita juga akan memasukkan klausul larangan bagi Tuan Ihsan untuk mendekati atau mengganggu Anda, serta klausul kerahasiaan. Jika ia melanggar, denda besar. Bagaimana dengan masalah rumah klaster untuk Shakira? Itu aset yang dibeli dengan uang hasil penggelapan. Kita bisa mihak ke jaksa untuk menyitanya sebagai barang bukti, atau kita minta kompensasi senilai DP yang digelap. Tapi, untuk mempercepat proses dan menghindari komplikasi, saya sarankan kita fokus pada aset-aset yang jelas dan langsung. Rencana itu jelas. Aku menyetujui semua poinnya. Kapan kita maju? Somasi kedua, yang lebih detail dengan tuntutan kita, akan dikirim besok. Biasanya, dalam kondisi lemah seperti ini, pihak lawan akan cenderung menyerah dan bernegosiasi untuk penyelesaian di luar pengadilan. Itu yang kita harapkan. Benar saja. 2 hari setelah somasi kedua dikirim, Ihsan mendatangiku. Wajahnya tampak menua 10 tahun. Ia duduk di hadapanku di ruang makan, tangan tergenggam. Dinda, tuntutan ini mengerikan. Kau mau menghancurkanku sepenuhnya. Aku menatapnya, kali ini tanpa kepura-puraan. Topeng telah kulepaskan. Kamu dan ibumu yang mulai, Ihsan. Kamu menghancurkan pernikahan kita, kepercayaanku, dan masa depanku. Saya hanya mengambil kembali apa yang bisa saya selamatkan, dan memastikan kamu membayar untuk apa yang telah kamu hancurkan. Dia terkejut melihat ketegasan dan kedinginan dalam suaraku. Jadi, selama ini, kau tidak benar-benar lemah? Putus asa? Tidak. Saya marah. Dan kemarahan itu membuat saya lebih kuat dan lebih pintar dari yang kamu kira. Apakah kau yang berada di balik semua ini? Mobil angkot? Video viral? Tanyanya, mata membelalak. Aku tersenyum, senyum yang tak sampai ke mata. Pertanyaan yang berbahaya, Ihsan. Lebih baik kamu fokus pada tuntutan hukum ini. Setuju dengan syarat-syarat saya, atau kita bertemu di pengadilan. Dan percayalah, dengan bukti-bukti yang Bapak Rendra miliki, kamu tidak hanya akan kehilangan harta. Kamu bisa menghadapi tuntutan pidana ikutan. Pikirkan ibumu yang sudah menjadi tersangka. Apa kamu ingin menyusul? Itu adalah ancaman terselubung yang jelas. Wajahnya pucat. Ia tahu aku tidak sedang bermain. Untuk pertama kalinya, ia melihatku bukan sebagai istri yang penurut, tetapi sebagai musuh yang setara, bahkan lebih unggul. Proses negosiasi berlangsung alot tetapi satu arah. Pengacara Ihsan, seorang pria muda yang tampak kewalahan, mencoba melunakkan tuntutan, tetapi Bapak Rendra seperti benteng.
Setiap penolakan dibalas dengan bukti baru yang lebih merusak. Rekaman percakapan Ihsan dengan Buyung, berkat, laporan ban yang menunjukkan aliran dana mencurigakan, bahkan pernyataan dari tetangga apartemen Shakira yang siap bersaksi tentang kunjungannya yang sering. Akhirnya, Ihsan menyerah. Di hadapan notaris, pada suatu pagi yang suram di pertengahan Januari, kami menandatangani perdamaian berisi kesepakatan pracerai. Isinya: 1. Perceraian akan diproses dengan cepat atas dasar kesalahan Ihsan, perselingkuhan. 2. Rumah tempat kami tinggal menjadi hak milikku sepenuhnya. 3. Saldo rekening gabungan yang tersisa, yang tak banyak, menjadi hakku. 4. Ihsan wajib membayar uang penghidupan, alimoni, selama 2 tahun, sebagai kompensasi. 5. Ihsan melepas semua klaim atas butik dan asetku lainnya. 6. Klausul kerahasiaan. Ia tidak boleh membocorkan detail kesepakatan atau memfitnahku di publik. Sebaliknya, aku melepaskan tuntutan atas sisa aset pribadinya yang sudah ludes, dan tidak akan memperberat kasus pidana terhadap Bu Hesti dengan kesaksian tambahan, walaupun kasusnya tetap berjalan berdasarkan bukti yang ada. Tanda tangannya terlihat goyah. Tanganku, sebaliknya, stabil dan pasti. Saat mata kami bertemu di atas dokumen, yang kulihat di matanya adalah kekalahan total. Tak ada lagi amarah, hanya kehampaan. Meninggalkan kantor notaris, aku merasa seperti melepas beban ribuan ton. Udara di luar terasa lebih segar, meski berpolusi. Aku baru saja mengambil kembali kendali atas hidupku, rumahku, keamanan finansial, dan yang terpenting, kebebasanku. Pulang ke rumah, rumahku sekarang. Aku melakukan sesuatu yang telah lama ingin kulakukan. Aku membuka semua jendela, membiarkan cahaya dan udara masuk, mengusir energi negatif Ihsan dan ibunya yang seperti mengendap di setiap sudut. Aku kemudian pergi ke kamarnya, mengemas semua barang-barang pribadinya ke dalam kardus. Pakaian, barang koleksi, dokumen-dokumen lama. Aku ingin semua jejaknya hilang. Di laci bawah mejanya, kutemukan sebuah album foto lama. Berisi gambar kami di awal pernikahan, tersenyum bahagia. Aku membalik-balik halamannya, lalu menutupnya. Itu adalah kenangan dari seorang wanita lain, dengan seorang pria yang tak pernah benar-benar ada. Aku menyimpannya di kardus, untuk dikembalikan padanya. Biarlah itu menjadi miliknya, bersama dengan semua penyesalan dan kegagalannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur nyenyak di rumahku sendiri. Tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan, tanpa rasa takut. Aku telah merebut kembali segalanya, bukan hanya harta, tetapi diriku sendiri. Dan besok, ketika matahari terbit, akan menjadi hari pertama dari hidup baruku, yang sepenuhnya milikku. Angin musim penghujan di awal Februari menerpa wajahku dengan dingin yang menyegarkan. Aku berdiri di balkon rumahku sekarang, menyaksikan hujan rintik-rintik membersihkan jalanan. Kehidupan berjalan dengan ritme baru. Butikku berkembang pesat setelah kisahku, versi yang disensor, tersiar di kalangan komunitas perempuan wirausaha. Rupanya, menjadi survivor dari skandal keluarga yang viral punya efek samping positif. Banyak klien yang datang karena respect. Namun, ada satu simpul yang masih longgar. Shakira. Dia ibarat hantu yang belum sepenuhnya pergi. Setelah ancaman pemerasan 2 miliarnya gagal, karena Ihsan benar-benar tidak punya uang, dia menghilang dari radar. Tapi Pak Joni, melalui jaringan informannya yang selalu tajam, memberi kabar, Shakira masih ada di kota. Dia pindah ke apartemen yang lebih sederhana, mencoba, menjual, cerita sedihnya ke beberapa media dengan imbalan. Dan, yang paling menarik, ternyata dia tidak hamil. Pura-pura hamil dari awal, Mbak Dinda, lapor Pak Joni melalui telepon. Suaranya berbisik seolah ada di ruang mata-mata. Dia pakai itu buat jebak Ihsan dan terutama Bu Hesti yang ngidam cucu laki-laki. Tapi pas semuanya berantakan, keguguran, lah dia. Praktis. Rasa jijik yang mendalam menyergapku. Tapi ini juga informasi yang berharga. Ini berarti seluruh fondasi, calon penerus, yang digunakan Bu Hesti untuk membenarkan pengkhianatan mereka, adalah dusta. Ironi yang sempurna. Aku tidak ingin mengejarnya. Aku sudah lelah. Tapi karma, sepertinya, memiliki rencananya sendiri. Dan kali ini,
Aku hanya perlu menjadi penonton. Riri yang memantau aktivitas digitalnya melaporkan perkembangan. Dia coba jadi influencer. Din. Bikin akun TikTok pakai narasi, korban cinta pria beristri, edit-edit dikit. Tapi netizen Indonesia kan terkenal detektifnya. Ada yang reverse image search fotonya di apartemen lama, yang lalu ketemu link berita lama soal skandal kita. Sekarang dia dibully habis-habisan di kolom komentar. Brand yang mau colap langsung kabur. Shakira berusaha memetik keuntungan dari kehancuran yang dia bantu ciptakan, dan itu berbalik menghancurkannya. Tapi itu belum cukup. Suatu siang, di sebuah kafe tempatku bertemu klien, aku melihatnya. Shakira duduk sendirian di sudut, memakai kacamata hitam besar, tapi aku tetap mengenalinya. Dia sedang berbicara dengan seseorang di telepon, wajahnya murung. Klienku, kebetulan kenal dengan manajemen apartemen tempat Shakira tinggal sekarang, berbisik, "Itu loh, gadis yang jadi gundik bos properti itu. Katanya sekarang sering didatangi debt collector. Mau ngontrak aja sulit, pemiliknya pada takut dia bawa masalah." Rupanya, masalahnya bukan hanya di dunia maya. Buyung, berkat. Setelah gagal mendapatkan deal dengan Bu Hesti, beralih target. Dia menagih uang keamanan atau uang kerugian nama dari Shakira dengan alasan mobil bekasnya, si pembantai, dipakai untuk mempermalukannya. Ini tentu saja alasan yang dicari-cari, tapi efektif untuk meneror. Aku memutuskan untuk mendekati. Bukan untuk mengolok, tapi untuk menutup sebuah bab dengan caraku sendiri. Aku menyuruh klienku pergi lebih dulu, lalu berjalan ke mejanya. "Shakira," kataku, suara netral. Dia mengangkat kepala, kacamata hitamnya menyembunyikan mata, tapi rahangnya mengeras. "Apa? Kau siapa?" Tapi sepertinya dia sudah mengenaliku dari berita. "Dinda, istri Ihsan. Bisa aku duduk?" Dia mengangguk pelan, sikap defensif. Aku duduk. Aku tidak mau bermusuhan. Semuanya sudah berakhir. Ihsan dan aku sudah bercerai. Ibunya kena masalah hukum. Kau juga kelihatannya tidak baik-baik saja. Dia tertawa getir. "Puaskah? Lihat aku seperti ini." "Tidak," jawabku jujur. "Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa lelah. Dan aku pikir kau juga." Diam menyelimuti kami sejenak. "Aku hanya mencintainya," bisiknya akhirnya, suara kecil. "Kau mencintai mobil mewah, rumah klaster, dan status yang dia janjikan melalui ibunya," koreksiku dengan lembut tapi tegas. "Kau bahkan berpura-pura hamil. Itu bukan cinta." Dia menatapku, lalu perlahan melepas kaca mata hitamnya. Matanya bengkak dan lelah. "Aku tahu. Dan sekarang aku membayarnya. Tidak ada pekerjaan, tidak ada teman, keluarga malu. Setiap hari ada ancaman dari preman atau telepon tak dikenal. Hidupku hancur." "Aku punya usul," kataku. "Tinggalkan kota ini. Mulai baru di tempat yang tak ada yang mengenalmu. Aku bisa membantumu dengan tiket dan sedikit modal. Hanya sekali ini." Matanya menyipit, penuh kecurigaan. "Kenapa kau mau membantuku? Setelah apa yang kulakukan?" "Karena dendam itu melelahkan, Shakira. Dan aku sudah selesai. Membantumu pergi juga berarti memastikan kau tidak akan kembali ke kehidupan lama, atau mengganggu kehidupanku yang baru. Ini untuk kita berdua." Dia termenung lama. Akhirnya, dia mengangguk. "Baik, aku terima. Aku akan pergi ke kota lain, tinggal dengan bibiku. Aku janji tidak akan kembali." Aku menepati janjiku. Esok harinya, melalui perantara Riri, aku tak ingin bertemu langsung lagi. Aku memberikannya tiket pesawat sekali jalan dan sejumlah uang yang cukup untuk hidup sederhana beberapa bulan. Aku juga memberinya satu syarat. Dia harus menyerahkan semua bukti digital, chat, foto, dokumen, yang dia miliki tentang Ihsan dan Bu Hesti. Dia setuju, dan menyerahkan sebuah flash drive sebelum berangkat. Isinya ternyata lebih buruk dari yang kubayangkan. Tidak hanya percakapan mesra, tapi juga rencana-rencana licik mereka untuk menguras hartaku secara perlahan. Hingga catatan Bu Hesti yang merencanakan untuk menikahkan Ihsan dengan Shakira setelah membuangku dengan alasan ketidaksuburan.
Aku menyimpannya. Siapa tahu suatu saat diperlukan. Mobil angkot, si pembantai, akhirnya kujual. Tapi sebelum menjualnya, kusuruh Pak Joni mencopot pita merah bekas yang masih melilit kap mesinnya. Uang hasil penjualannya, ditambah dengan sedikit tambahan dariku, kusumbangkan ke sebuah yayasan yang membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam catatan donasi, kuselipkan pesan singkat. Dari seorang istri yang pernah terluka, untuk kalian yang sedang berjuang. Kemenangan kadang datang dengan cara yang tak terduga. Bertahanlah. Beberapa minggu kemudian, Riri menunjukkan sebuah update di media sosial. Sebuah akun baru milik Shakira, dengan nama samaran, memposting foto pemandangan gunung dari sebuah kota kecil, dengan caption, memulai dari nol. Terima kasih kepada malaikat tanpa sayap yang memberiku kesempatan kedua. Aku tersenyum. Lepas. Karma untuk Shakira bukanlah kehancuran total, melainkan pengasingan diri, penyesalan, dan keharusan untuk membangun ulang hidup dari nol, tanpa kemewahan palsu, tanpa sandaran pria beristri, hanya dengan dirinya yang sesungguhnya. Mungkin suatu saat dia akan menjadi lebih baik, atau tidak. Itu sudah di luar kendaliku. Dengan kepergiannya, semua pemain dalam drama menyedihkan ini telah mendapat bagian mereka. Bu Hesti terjerat hukum, Ihsan jatuh miskin dan terpuruk, dan Shakira harus menghilang dan menghadapi konsekuensi atas pilihannya. Aku mematikan layar ponselku dan memandang keluar jendela. Hujan telah reda, meninggalkan langit yang lebih cerah. Karma memang berputar. Kadang kita hanya perlu bersabar, dan kadang kita perlu dengan tenang mengarahkan putarannya ke arah yang tepat. Aku telah melakukannya. Sekarang, waktuku untuk benar-benar bebas dan hidup.